Ya, saya mau bongkar juga nih mitos kalau ta'aruf itu pasti sama orang yang nggak dikenal. Saya bantah dulu. Ya, ta'aruf itu bukan untuk menikahkan orang yang tidak saling mengenal, tapi ta'aruf itu untuk mempercepat proses pernikahan, baik antara orang yang saling mengenal maupun orang yang tidak saling mengenal. Ya, bahkan sunnahnya memang kepada orang yang kita kenal menikah itu, bukan kepada orang yang tidak kita kenal. Justru begitu. Sudah mulai timbul rasa cinta dan lain sebagainya, circle-nya sama, justru itu menikah aja udah biar enak gitu loh. Oke. Pertama tadi ya, kalau kita memang punya ketakutan tersendiri soal LGBT, saya menyarankan untuk ta'aruf dengan orang yang dikenal. Dalam artian dikenal baik, murabinya siapa kita tahu, lingkungan dakwahnya kayak apa kita tahu, teman-temannya bisa kita tanya nih untuk memberikan kesaksian. Enggak kok dia nggak LGBT, malah dia pernah pacaran, nah misalnya gitu. Ya, dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau misalnya udah ini nih, lagi proses nih, kayaknya ini orang bobotnya bagus nih, tapi saya mau menyelidiki LGBT itu gimana. Oke, pertama-tama ini boleh dicatat ya, di buku saya juga ada sih, nikahlah pada saat siap, jangan terpaku pada umur, aku tahun sekian mau nikah, jangan. Tapi kira-kira aku kalau marah itu sudah bisa mengendalikan kemarahan belum ya, kira-kira omonganku ini kalau di depan laki-laki itu sudah tidak menyinggung dia atau bagaimana ya, itu kira-kira yang benar. Ala siratil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasul ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, ikhwati fillah, teman-teman, abang-abang sekalian. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di Zoom meeting di acara podcast DPD PKS Kota Padang dalam acara membedah buku karena menikah tak sebercanda itu. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita saksikan video yang satu ini dulu ya. Silakan. Selamat menyaksikan. Baik, tadi kita sudah menyaksikan video tentang logo baru dari PKS, yakni dari logo yang lama yang warna hitam, sekarang sudah berubah menjadi warna oranye, lebih fresh, dan PKS bersama melayani rakyat, PKS pelayan rakyat. Baik, ikhwati fillah, langsung saja kita masuk ke acara inti kita, yakni membedah buku karena menikah tak sebercanda itu. Pada kesempatan kali ini, kita langsung membedah buku bersama penulisnya. Bagi teman-teman yang belum melihat cover bukunya, mungkin yang ditulis langsung oleh Ustadz Amar Ar-Risalah, seperti ini. Narasumber kita pada kali ini adalah seorang penulis kelahiran Jakarta, 16 November 1992. Beliau tinggal di kawasan Depok ya Ustaz? Ya. Dan riwayat organisasi beliau pernah menjadi pengurus di Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia tahun 2017 sampai 2020. Yang kedua, beliau pernah menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Gema Keadilan DKI Jakarta 2021 hingga sekarang. Selanjutnya, beliau pernah menjadi Sekretaris Jenderal 3 Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia se-Indonesia 2012 hingga 2014. Aktivitas beliau saat ini, yang pertama, kreator konten di podcast Ngaji Budaya. Yang kedua, kreator konten di @risalah Amar. Yang ketiga, beliau merupakan seorang penulis buku. Sudah banyak karya beliau, yakni diantaranya buku yang kita bedah saat ini, Karena Menikah Tak Sebercanda Itu. Yang kedua, ada Taman Kehidupan tahun 2020. Selanjutnya ada Sebuah Jarak yang Dipangkas oleh Puisi pada tahun 2021. Selanjutnya, beliau juga pernah menulis
Desas-desus tentang kencing sembarangan tahun 2015, dan ada buku beliau dengan judul Rumah tahun 2014, dan yang terakhir dan selanjutnya ada Puisi Menolak Korupsi 2015, dan masih banyak lagi karya-karya tulis beliau. Aktivitas beliau selanjutnya, ini kalau dibacakan sangat banyak sekali, ikhwatifillah, sangat luar biasa. Sangat beruntung sekali kita join di Zoom meeting pada kali ini, membicarakan buku Karena Menikah Tak Seperjanda Itu bersama Ustadz Ammar Arisala. Baik Ustadz, kita akan ulik buku Ustadz yang terbaru ini untuk beberapa waktu ke depan. Nanti jika ada dari teman-teman yang mau menanyakan terkait buku ini, bisa ditulis di chat ya. Nanti insya Allah nanti kita bacakan dan kita akan tanyakan kepada penulisnya langsung. Nah Ustadz, berangkat dari judul ini Ustadz, ini sangat menarik sekali bagi saya pribadi. Alhamdulillah saya pribadi sudah menyelesaikan membaca buku ini dan banyak sekali hal-hal yang sangat bermanfaat sehingga ada saya tandai di buku ini. Jika ada yang saya tandai itu merupakan poin-poin penting yang rasanya tidak boleh dilupakan gitu, harus diingat, dan ini menjadi bekal bagi saya mumpung saya masih lajang Ustaz, dan juga tidak bagi teman-teman yang sudah menikah mungkin pasangan baru ataupun merasa keluarganya saat ini terasa hambar ataupun berada di ujung perpisahan, rasanya tidak terlambat untuk membaca buku ini karena banyak sekali nasihat-nasihat yang telah ditulis oleh Ustadz Ammar Arisala. Baik Ustadz, kita mau tahu dulu nih Ustadz, terkait inspirasi atau kegelisahan apa sehingga Ustadz tergerak untuk menulis buku ini gitu, Karena Menikah Tak Sepercanda Itu. Boleh silakan Ustaz. Apa Ustaz? Suaranya belum terdengar Ustaz. Boleh diulangi Ustaz, suaranya belum terdengar Ustaz. Sekarang terdengar nggak? Sudah Ustaz, sudah sangat jelas. Oke, insyaallah. Siap. Oke ya. Oke teman-teman sekalian, ya jazakumullah khairan atas sambutannya. Pertama kalau dibilang saya menulis buku ini karena gelisah, sebetulnya nggak juga ya. Karena nggak baik menulis buku dalam keadaan gelisah. Menulis buku itu harus dalam keadaan tenang. Yang kedua, jadi kan sebenarnya gini ya, terutama teman-teman dari PKS Kota Padang gitu ya. Kita sama-sama tahu ya, banyak sekali buku-buku yang lebih bagus daripada buku saya. Ustadz Muhammad Fauzil Adzim, sama-sama kenal kita ya, itu juga menulis buku pernikahan yang bagus sekali. Ustadz Salim Afillah apalagi, ya Barakallahu Lak, Bahagianya Merayakan Cinta gitu kan. Terus bukunya Ustadz Cahyadi Takaryawan, yang serial Wonderful, itu keren banget bukunya. Tapi ada satu value yang saya rasa ini belum diisi. Apa value ini? Tantangan orang-orang di zaman sekarang tuh banyak ya. Misalnya apa? Pertama, era ketika bukunya Pak Cahyadi Takaryawan, atau ke era ketika bukunya Ustadz Salim, atau era ketika bukunya Ustadz Muhammad Fauzil Adzim atau Ajo Bendri ya. Ketika bukunya Ajo Bendri itu ditulis, itu era ketika di generasi itu belum banyak nih anak-anak dari kiadah-kiadah nih. Belum banyak anak-anak dari Ustadz, atau belum banyak juga anak-anak yang orang tuanya udah hijrah. Jadi generasi anaknya ini orang tuanya tuh udah hijrah gitu. Terus kemudian anaknya ini mau nikah sekarang. Sehingga permasalahan yang dibahas di buku itu tuh masih permasalahan yang di zaman itu. Itu yang pertama. Sehingga apa? Saya sering banget dapat pertanyaan. Banyak orang yang ketika mau menikah, mereka bahasanya itu kecewa dengan sosok ayahnya dulu. Karena apa? Ayahnya dulu tuh sibuk ngurusin dakwah, ngurusin jamaah, gitu deh, nggak pernah kemana-mana. Ketika mereka mau menikah, mereka khawatir ya, ketika mereka menikah dengan orang-orang yang dianggap secara keagamaan baik, ngaji, murabi yang jelas dan lain-lain sebagainya, mereka khawatir ya mereka tidak akan bisa mendapatkan kasih sayang sebagaimana dulu ketika mereka sebagai anak kehilangan sosok ayah atau ibu. Celakanya lagi, ayah dan ibu dua-duanya sama-sama hilang. Diterkam agenda-agenda dakwah yang sibuk sekali. Apalagi misalnya ayahnya menjadi kiadah di DPD atau ayahnya menjadi kiadah di mana gitu ya, sementara ibunya menjadi politisi. Wah, itu sibuk banget. Itu yang pertama. Yang kedua,
ada beberapa bahasan yang memang harus disempurnakan nih. Di bukunya Ustadz Salim Afillah atau di bukunya guru-guru kita, itu guru-guru kita gitu ya. Di buku guru-guru kita, itu buku ditulis ketika pada saat itu profesi yang berhubungan dengan syariat itu masih sedikit. Nggak banyak pilihannya, paling guru udah, atau merbot gitu ya. Itu pun merbot belum dianggap sebagai sebuah profesi, beda dengan sekarang. Tapi kalau sekarang di CV pernikahan kita pasang syarat untuk menikah dengan saya, profesinya itu tidak boleh profesi yang mengandung syubhat atau profesi yang mengandung dana yang haram, itu udah bisa. Kenapa? Karena sekarang ragam profesi yang berkaitan dengan dakwah itu sangat banyak. Justru lucu sekali kalau ada orang yang menolak syarat bahwa dia harus bekerja di sektor pekerjaan yang syariah sehingga apa? Duitnya halal dan seterusnya. Kan sekarang banyak tuh lembaga-lembaga filantropi, ya kan, bahkan masjid sudah menggaji marbotnya secara optimal gitu ya, atau bahkan sekarang kerja di pemerintahan sekalipun itu pemerintahan sekarang sudah sadar bahwa harus membersihkan sumber pendapatan yang haram ya. Nah yang ketiga teman-teman sekalian, ini ada bahasan nih yang sekarang lagi rame nih, masalah kesehatan mental dan juga masalah orientasi seksual ya nggak. Di buku-buku yang terbit sebelum buku saya ini belum dibahas nih. Sekarang itu serem-serem loh. Ya, banyak banget nih kasus perceraian gara-gara istri mengetahui atau istri tiba-tiba memergoki suaminya jalan berdua dengan laki-laki lain, bukan dengan perempuan lain. Ini ngeri banget gitu ya. Atau istri yang menjumpai ternyata suaminya kecanduan video porno. Ya, beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu kecanduan video porno itu masih susah karena apa? Harus pakai VCD player tuh zaman orang tua kita. Kalau zaman sekarang pakai handphone udah enak. Ya kan, pakai handphone kita bisa ngakses apa aja, ngakses kapan saja, kita bisa menonton video porno. Ya, ini bukan berarti mengajari, akan tetapi sebagai generasi di masa sekarang maka kita harus lebih hati-hati. Ya, maka kalau teman-teman agak jeli gitu ya, di buku saya ini tercantum ya pertanyaan-pertanyaan bagaimana caranya untuk menyelidiki orientasi seksual. Ya, ditanya, oh, Mas, bagaimana atau Abang bagaimana menurut Abang laki-laki yang kecanduan masturbasi? Bagaimana menurut Abang mengenai laki-laki yang pernah punya orientasi seksual menyimpang kepada laki-laki? Bagaimana cara menjaga agar anak kita tidak punya orientasi seksual yang menyimpang? Ya, di zaman sekarang ini udah jadi masalah besar. Terus juga begitu juga dengan masalah kesehatan mental. Ya, kita tanya punya nggak masalah dengan kesehatan mental? Karena orang zaman sekarang sudah paham. Oh, saya skizofrenia. Oh, saya begini, saya begitu. Dan dibutuhkan kejujuran. Ya, dibutuhkan kejujuran untuk kita mengakui kita tuh sedang kena masalah mental atau tidak. Tapi mohon maaf, masalah ini ya tidak bisa dibicarakan secara terbuka karena apa? Ini pasti akan menyinggung mereka yang memang punya masalah dengan mental tadi. Tapi lebih baik saya katakan begini, kalau begitu lebih baik jangan dulu berproses nikah, tapi hubungi yang pakarnya. Iya kan? Pakarnya siapa? Ada terapis gitu ya. Pakarnya tuh ada apa namanya? Ada psikolog, ada psikiater dan lain-lain sebagainya. Silakan hubungi itu. Dan kemudian teman-teman sekalian atas rekomendasi dari mereka atau atas pengetahuan mereka katakan kita mau berproses menikah. Ya. Dan bagi orang-orang yang kemudian ya menyamaratakan udah nikah aja insya Allah akan menjadi obat. Ingat, pasangan kita itu bukan terapis. Ya. Pasangan kita ada yang orang jurusan teknik, ada orang jurusan syariah, ada orang jurusan sastra, ada orang jurusan ini itu. Mereka bukan terapis. Mereka bahkan kadang-kadang nggak ngerti ini pasangannya sedang bertingkah yang menurut mereka nggak dipahami. Akhirnya apa yang terjadi? Berantem, ribut, bercerai dan lain-lain sebagainya. Dan tidak semua orang itu bisa dan mampu menangani pasangan dengan masalah mental. Ya, jadi bukan berarti saya melarang orang menikah, tidak. Tapi dibutuhkan kesadaran dari kedua belah pihak gitu loh. Nah, pembahasan semacam ini beda kan dengan pembahasan yang ada di buku-buku yang terbit sebelum generasi yang sekarang nih. Karena apa? Oh, di generasi sekarang udah ngeri banget gitu loh. Ya, apalagi generasi sekarang udah mulai sadar zakat, sadar infak, sadar sedekah, sadar pilihan politik. Nah, loh, sekarang politik Islam itu udah menjadi sesuatu yang hebat loh, gitu ya. Misalnya saya sering ditanya nih, misalnya, Bang, keluarga saya itu kebanyakan afiliasinya ke PKS. Karena ada acara PKS ya. Keluarga saya afiliasinya PKS. Terus kemudian saya dilamar sama orang yang afiliasinya bukan PKS tapi sangat berlawanan, Bang. Apa itu yang berlawanan? Biru ya. Apa itu Demokrat misalnya? Ya, misalnya. Gitu ya. Ya, sekarang pertanyaan saya, setiap gerakan Islam itu mewakili apa sih? Oh, mewakili konsep peradaban ternyata. Boleh nggak menikah? Ya, sah saja, boleh saja menikah, asalkan walinya setuju, sesama muslim dan lain sebagainya. Tapi cita-cita peradabannya belum tentu sama, gitu loh. Cara menjaga auratnya belum tentu sama, gitu loh. Cara pandang mereka kepada politik Islam belum tentu sama. Contohnya, misalnya, ketika ada undang-undang TPKS, ya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Saya tahu ya kawan-kawan saya dari partai ini menolak semuanya. Karena apa? Ini bisa menjadi pintu masuk LGBT. Tapi orang-orang partai lain tidak. Nah itu loh masalahnya. Bahkan ya sesederhana itu saja itu bisa mempengaruhi pernikahan. Nah maka teman-teman sekalian gitu ya, bahasan-bahasan dalam buku ini saya buat lebih fresh, lebih seger gitu ya daripada bahasan-bahasan di buku sebelumnya. Kalau di buku-buku yang sudah pernah saya baca itu isinya melulu fikih, ya pengertian nikah, syarat menikah dan lain sebagainya. Itu. Masya Allah. Betul sekali yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad tadi, bahwa memang di buku ini sangat lengkap sekali dijelaskan oleh beliau secara terstruktur, yang banyak kajian-kajian yang kita pelajari seperti hal-hal yang perlu dimiliki oleh seorang muslim dan yang lainnya, itu warnanya tuh ujungnya ke judul yang kita bahas pada kali ini, yakni karena mereka tak bercanda itu. Nah Ustaz, setelah anak baca buku ini, terlintas di pikiran Ana bahwa kenapa Ustaz lebih memilih judul yang ini gitu, karena menikah tak sepercanda itu, karena dari buku ini kan bisa saja dari judul-judul yang lain kita kasih seperti pedoman sebelum menikah atau hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menikah ataupun seputar menikah dan yang lainnya gitu. Karena kenapa lebih tertarik memilih judul karena menikah tak sepercanda itu, Ustaz? Silakan, Ustaz. Lagi-lagi suaranya, Ustaz, boleh cek. Kedengaran sekarang suara saya? Sudah, Ustaz. Aja, Ustaz. Jadi ini judul sebenarnya judul pilihan pembaca. Saat itu saya mengadakan polling. Ada beberapa judul yang saya sajikan dan judul ini dipilih yang kira-kira seger nih buat anak muda gitu loh. Kan kalau buku-buku zaman sekarang tuh judulnya gitu ya, seni bersikap bodoh amat gitu kan. Terus apa lagi? Ya gitu-gitu deh pokoknya deh. Ya atau bukunya Ustaz Edgar judulnya kayak Incredible Muslim gitu-gitu kan. Maka kita pilih judulnya itu yang seger. Ini kan sebenarnya bukan kalimat saya. Karena menikah terlalu bersekian. Itu kan bukan kalimat saya. Sebenarnya itu awalnya adalah kalimatnya Mbah Suciwo Tejo. Karena berjuang tak sebercanda itu. Gitu loh. Itu kalimat awalnya rame di Twitter tahun-tahun ketika Twitter awal-awal muncul tuh. Ya belum banyak buzzer, belum banyak SJW gitu ya. Nah akhirnya bagaimana kalau kita berikan judul karena menikah tak sebercanda itu. Ternyata kalimat ini pun sudah ramai digunakan orang sebenarnya gitu ya. Tapi belum ada buku yang menggunakan ini. Makanya bisa lolos ISBN. Ya kalau ada yang pakai judul ini nggak bisa tuh lolos ISBN. Nah kemudian akhirnya kita polling gitu ya. Ada beberapa judul, ternyata pembaca memilih judul yang ini. Oke, kita pakai judul ini. Dan ternyata terbukti pembaca menggemari buku ini. Dan ketika pembaca itu nge-retweet atau nge-repost di Instagram, orang langsung tahu, oh karena menikah tak sebercanda itu. Itu sebenarnya alasannya. Masya Allah. Ya, sekarang buku yang saya pegang ini sudah cetakan ketiga ternyata, Ustaz. Cetakan di bulan Oktober 2022. Ini terbitnya di bulan, cetakan pertamanya itu di bulan Mei 2022 ya, Ustaz. Dan betul. Udah belum ada setahun ya, belum ada sekitar 5 atau 6 bulan ternyata udah lebih dari 3 kali cetakan. Sementara sekali cetak kita lebih dari 2.000. Masya Allah. Dan juga bahasanya juga enak gitu, Ustaz. Nah, ini kapan Ustaz, mulai penulisan buku ini, Ustaz? Dan berapa lama di penulisannya? Atau kendala-kendala apa saja yang ditemui ketika penulisan buku ini, Ustaz? Sebenarnya kalau penulisan buku ini sudah dimulai kira-kira 2020 ya. Ada beberapa feed saya membahas hal yang sama. Dan itu saya kumpulkan dijadikan kakak. Tapi kalau secara serius menulisnya kurang lebih dimulai dari Oktober 2021 ya. Oktober 2021 itu. Itu ketika apa ya saat itu. Jadi pokoknya ada penerbit ya. Penerbit Lini Masa itu datang. Bang ayo kita terbitkan. Oke dah. Kita fokus menaskahkan dan akhirnya selesai kira-kira dalam waktu sekitar 3 bulan. 3 bulan rapi. Gitu ya naskahnya ya. Dan memang di dalam gini saya tuh nggak mau buku saya itu sekedar jadi buku tips gitu loh yang di satu sisi isinya cuma biar nggak galau gitu aja, tapi saya juga nggak mau buku saya itu terlalu berat, artinya fikih aja, pengertian nikah, syarat menikah, khitbah bla bla bla. Aduh berat banget buku kayak gitu, itu orang googling juga bisa gitu ya. Itu akhirnya saya memadukan. Makanya kalau teman-teman yang sudah baca, di dalamnya tuh ada kalimat-kalimat yang puitis yang membuat orang-orang tuh oh iya ini bener nih gitu loh, gue harus maafin diri gue dulu, gue harus maafin orang tua gue dulu gitu loh, gue harus bayar utang dulu gitu loh, atau gue harus ngafalin Quran dulu. Tapi ada juga yang benar-benar praktik kok, kayak misalnya bagaimana sih cara melunasi utang. Oh utang dibagi-bagi, utang jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Atau gimana sih cara ngafalin Quran, oh sehari caranya begini.
Dan ada juga yang sifatnya fikih. Ternyata nafkah suami ya itu nggak cuma sandang pangan papan, menyediakan pembantu rumah tangga agar istrinya tidak repot-repot, ya kan? Terus membuat istrinya itu punya waktu untuk jalan-jalan misalnya. Ada lagi misalnya pembahasan fikih persoalan apa saja yang bisa menjadi pembatal syarat-syarat khitbah, nauzur dan lain sebagainya, dan itu kita ramu gitu ya dengan bahasa yang bukan bahasa fikih tapi bahasa bukunya anak muda. Nah jadilah bukunya seperti ini, enteng tapi nggak enteng, berat tapi nggak berat gitu. Masya Allah, betul sekali Ustaz. Ini bahasanya kalau menurut saya emang apa ya, ada unsur-unsur puitisnya juga Ustaz, ringan tapi berisi, seperti itu ya yang saya lihat Ustaz. Mengenai buku ini ada apa namanya yang mau saya tanyakan terkait pada bagian 4, yakni pada bagian dengan nama Allah aku ta'aruf pada bab 21-nya, di tengah masa-masa genting itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan setelah nazar gitu kan. Ini bertemu secara tatap muka, yakni salah satunya itu ini bertanya kepada orang yang paham ilmu agama gitu kan. Ini terkait calon jika memiliki pekerjaan yang bersinggungan dengan hal yang haram, meskipun tidak sampai haram atau berdosa gitu. Contohnya penyanyi umum atau penari, juga atau orang yang dekat dengan riba, orang yang dekat dengan ekonomi digital dan sejenisnya gitu kan. Yang mau Anda tanyakan saat itu terkait orang yang dekat dengan ekonomi digital gitu Ustaz. Boleh dikasih penjelasan lebih lanjut Ustaz? Karena di buku sedikit penjelasannya Ustaz. Oke. Jadi memang buku ini itu ditulis pada masa saat itu ya. Saat itu pembahasan mengenai Bitcoin itu mengemuka. Nah, terus yang kedua nih baru-baru nih metaverse gitu ya. Pembahasan mengenai hukumnya mendapatkan penghasilan dari iklan AdSense di YouTube dan lain-lain sebagainya itu mulai mengemuka. NFT gitu ya, boleh nggak sih misalnya kita punya ide kita tuh dijual di NFT sebagai aset digital dan lain sebagainya. Buku ini ditulis di masa itu. Mungkin buat kita yang kerjanya bukan di sektor digital nggak relate nih. Emang ada ya ekonomi digital yang nggak boleh nikah? Oh ternyata ada. Misalnya orang yang bekerja di bagian periklanan di YouTube, dia harus membuat desain untuk iklan bir. Nah gimana tuh hukumnya? Ya kan? Atau misalnya lagi dia bekerja di lembaga filantropi, tapi lembaga filantropi ini misalnya ya dia mengelola dana umat secara digital. Artinya gini, bikin open donation dan lain sebagainya digital semua, tuh semuanya digital. Nah itu gimana hukumnya? Gitu kan? Atau contohnya lagi misalnya dia kerja di lembaga sensor, sehingga dia mau nggak mau harus lihat video porno untuk disensor gitu kan, bukan untuk dinikmati gitu. Atau misalnya lagi dia kerja di ya tadi gitu loh. Yang terlihat sebagai platform saham, tapi ternyata platform judi online. Nah ini buku ini dibuat pada saat Indra Kents dan Doni Salmanan ditangkap. Gitu. Makanya saya bilang kalau ada calon suami yang bekerja di sektor ekonomi digital atau di sektor digital, tanyain ini detailnya bagaimana gitu. Ya detailnya bagaimana agar jangan sampai ternyata dia menggampang-gampangkan. Karena sekarang melalui perantara guru-guru kita gitu ya, Ustaz Tony Syahroni misalnya yang jadi komisaris dari Bank Syariah Indonesia dan lain-lain sebagainya gitu ya. Ekonomi digital itu benar-benar menjadi satu ekosistem ekonomi syariah yang baru. Ternyata ada yang halal, ada yang haram, ada yang mubah, ada yang makruh dan lain sebagainya. Dan kalau bisa dia paham. Itu sebenarnya. Syukran Ustaz atas jawabannya Ustaz. Nah, Ustaz, di buku ini kan sebenarnya sudah sangat dengan jelas diterangkan terkait kita berdamai dengan masa lalu dan juga banyak hal yang disampaikan di buku ini. Bagaimana pendapat Ustaz terkait orang yang yang berpikir bahwa konsep jodoh itu seperti ini Ustaz, antara kunci dengan gembok kuncinya itu, yang mana dia pokoknya terserah lah nanti berproses dengan siapapun gitu. Sekiranya nanti kunci dengan gembok kunci ini memang cocok, pasti kuncinya terbuka gitu. Kalau tidak cocok, pasti tidak terbuka gitu. Maksudnya seperti ini Ustaz. Jika memang itu jodohnya, pasti akan nikah gitu. Tapi kalau misalkan tidak jodohnya, pasti tidak nikah gitu Ustaz. Dengan mengabaikan persiapan-persiapan yang disampaikan di dalam buku ini gitu Ustaz. Bagaimana pendapat Ustaz? Oke. Jadi kalau ini berbahaya sebetulnya prinsip semacam ini. Karena apa? Seakan-akan kan nikah sosor aja dulu dah gitu. Ya kan nyosor aja dulu. Perkara cocok nggak cocok belakangan tinggal cerai. Atau ibaratnya pacaran aja dulu gitu loh. Ini juga prinsip yang tidak sepenuhnya benar, tapi juga tidak sepenuhnya salah. Ada benarnya kalau dikatakan memilih pasangan itu memang cocok-cocokan. Tapi ya contohnya begini nih teman-teman sekalian. Teman-teman beli makanan.
teman-teman bisa bilang dong, ya beli makanan mah selera orang, yang gimana juga enak tuh relatif. Tapi teman-teman punya batasan dong. Ada makanan halal, makanan haram, dan ada juga makanan syubhat. Dan ada juga makanan-makanan yang ini nggak cocok nih gitu. Ente makan siang, maka ente nggak mungkin makannya cuma sedikit. Gitu. Atau ente misalnya apa ya? Ente orang Islam, ente nggak mungkin kan beli sate babi gitu loh. Ente orang Islam, ente nggak mungkin kan ngomonginnya beli minumnya pakai tuak dan lain sebagainya, itu loh. Jadi yang ketika memilih jodoh, oke, cocok-cocokan, tapi ada standar gitu loh. Nah standar ini nih teman-teman sekalian yang harus menjadi standar utama. Contohnya apa? Standar pertama tentu secara syariat, saya mau jodoh saya harus sudah menutup aurat. Jangan sampai ada orang udahlah jodoh sama siapa aja, perempuan belum menutup aurat tinggal dididik, laki-laki masih minum minuman keras tinggal dilarang. Oh nggak gitu konteksnya. Anda punya tugas peradaban gitu loh. Atau nah nanti gini ya, ketika dalam proses ta'aruf gitu ya, teman-teman bisa menilai, oke nih, persyaratan dasarnya sudah cocok, lolos nih dari masalah halal haram, lolos dari masalah syariat, tinggal diuji, cara marah dia cocok nggak sama saya, lapangan pekerjaan dia cocok nggak sama saya, gitu kan? Jangan salah, kan ini rata-rata teman-teman dari Padang ya. Teman-teman dari Padang mungkin ada yang punya tradisi merantau, ya nggak? Ya nanti saya nikah dengan anak bapak, nanti anak bapak saya bawa merantau ke IKN, gitu kan? Misalnya begitu. Tapi ternyata ada bapaknya nggak suka, saya nggak mau ke IKN gitu loh. Karena apa? Ya, biar nanti ngurus saya di waktu tua. Ini bukan pelanggaran syariat, tapi ini masalah cocok-cocokan gitu loh. Contohnya lagi, saya nggak mau punya anak yang kerja jadi PNS gitu kan. Kenapa? Karena nanti gitu-gitu aja liburannya cuma seminggu sekali atau ketika Ramadan dan seterusnya. Saya mau anak saya pengusaha, apalagi teman-teman di Padang kan kebanyakan jadi pengusaha gitu ya. Kebanyakan jadi pengusaha. Tapi ada juga orang tua yang nggak mau, ini masalah cocok-cocokannya di situ. Bukan dalam persoalan syariat. Kalau dalam persoalan syariat, tetap yang laki-laki diperiksa, dia bisa baca Quran nggak? Ya kan, apalagi di Minang ada peribahasa kan, ada bahasa isyarat bahasa di kitab buku. Ya betul. Ya kan, itu mutlak udah gitu loh, nggak boleh kita pilih jodoh yang yaudah dia ganteng, dia kaya, oke gitu loh, ganteng kaya banyak gitu loh, ya kan, ganteng kaya banyak. Saya mau pilih jodoh yang cantik berjilbab, oke, cantik berjilbab banyak, yang transgender juga ada yang cantik. Tapi yang permasalahannya sekarang ya teman-teman sekalian, ada batasan gitu ya, batasan yang ini membuat jadi standar bawah gitu loh, sehingga kita tidak memilih orang yang di bawah garis ini. Itu kira-kira sebenarnya poinnya. Oke, Masya Allah. Nah, ketika baca buku ini memang sering wah ini sepertinya ditujukan kepada saya gitu. Dan juga banyak beberapa aspek di dalam ini seperti yang apalagi buku ini bagus Ustaz, di cara penyampaian di dalamnya itu tidak seperti tidak seperti atasan dengan bawahan, tapi seperti lebih menggunakan kata aku, sahabat gitu. Jadi enak gitu Ustaz ketika dibaca gitu. Jadi juga yang paling Ustaz, di dalam buku ini itu ketika Ustaz menceritakan terkait ada orang yang bercerita kepada Ustaz terkait awalnya dia punya usaha, kalau tidak salah usaha konter atau jual pulsa gitu Ustaz. Awalnya dia punya satu toko dan sudah punya banyak uang gitu. Lalu dia tertarik dengan salah seorang wanita, dan ujung-ujungnya dia menjadi miskin dan karena kalau nggak salah itu karena dia hanya melihat fisik ya, kalau nggak salah ya Ustaz ya. Boleh diceritakan Ustaz? Jadi ini sebenarnya itu cerita ketika saya mengelola majelis taklim di daerah Depok gitu ya. Itu saya mau nikah tuh ceritanya. Saya udah mau nikah, saya ngelola majelis taklim itu, satu ketika malam itu binaan saya cerita, dia tuh udah pernah nikah dan sukses, dia punya berapa puluh konter handphone. Karena kan saya nikah tahun 2017 ya, konter handphone tuh masih menjadi sesuatu. Kalau zaman sekarang udah enggak ya, udah gitu. Dan itu dia bilang, keberhasilan saya ternyata tidak diapresiasi oleh mertua, karena mertua maunya dia lebih kaya lagi. Ternyata mertua dia tuh ngajak dia ke daerah Sukabumi untuk apa? Datang ke seorang dukun. Yang kalau kata orang-orang, kalau kata Ustadz Muhammad Faizal itu uskun, Ustadz dukun. Dikasih minum, dikasih ini, dikasih rajah, dikasih lembaran kertas, dikasih gulungan Naruto itu gitu ya. Terus akhirnya dia pakai sihir itu. Nah satu ketika dia lagi ngambil handphone, ya ngambil handphone itu kan dia ke juragan Cina gitu kan, juragan Cina yang dari PT-nya mereka kan kebanyakan Cina, yang Huawei kan Cina kebanyakan. Tangan dia dipegang gitu loh. Tangan dia dipegang. Terus dibilang sama si Cina ini, lu orang kalau mau bisnis gak gini caranya.
Nah, semenjak saat itu dia bilang semua orang semua orang di tempat itu melihat dia saat itu mukanya pucat seperti mayat dan banyak kerutan, nanti seperti orang tua dan seperti mayat gitu loh. Semenjak saat itu bisnisnya hancur. Nah, gitu loh. Dan di situ ada yang nggak saya ceritakan, karena saat itu dia cara melepaskan sihirnya itu melakukan pantangannya gitu. Dan pantangannya cukup berat gitu ya. Pantangannya cuma 2. Satu, dia minum minuman keras, satu yang kedua dia berzina. Itu berat sekali ya. Ada ceritanya itu bagaimana, tapi saya tidak menceritakan secara detail gitu ya, karena berkaitan dengan aib beliau, tapi beliau mengizinkan diceritakan di depan umum gitu ya. Dan itu ya, makanya saya bilang nikah itu juga belum tentu dengan anaknya saja, tapi orang tuanya atau mertua kita juga harus kita lihat dia gimana. Karena jangan-jangan ada orang yang sebenarnya pekerjaan udah mapan dan lain sebagainya, tapi mertua kita nggak puas. Atau kitanya udah bebas riba, anaknya juga udah bebas riba, tapi mertuanya itu kan terjerat pinjol apa dan lain sebagainya, dan memerintahkan kepada menantunya yang kaya itu untuk membayar, sama aja bohong. Ya kan? Nah ini makanya itu poin cerita itu adalah untuk waspada kepada calon mertua. Makanya sebelum menikah itu calon mertua kita dilihat dulu. Teman-teman nih misalnya yang ngaji gitu kan, udah pakai jilbab lebar, udah pakai kaos kaki kemana-mana gitu kan, udah pakai gamis. Ternyata mertua nggak suka. Apaan sih tuh pakai jilbab kelebaran, pakai aja jilbab kaos. Apaan sih tuh pakai gamis, pakai aja celana sih, ribet kalau diboncengin pakai motor, gitu kan? Atau udah capek-capek gitu kan, tobat dan lain sebagainya. Ternyata mertua juga masih klinik. Ya oke lah kalau kita kuat menjadikan itu sebagai ladang dakwah. Kalau enggak gimana? Anakmu tuh sudah 7 bulan, kalau bisa disimpan di bawah pohon. Kasih dupa apa dan lain sebagainya gitu kan. Kamu tuh lagi hamil itu gitu kan, jangan duduk di depan rumah, nanti bisa begini begitu. Nah lo repot kalau udah begitu. Nah jadi poin-poin cerita itu kenapa saya ceritakan begitu kira-kira. Masya Allah. Baik Ustadz, syukran Ustadz. Ini sepertinya sudah banyak sepertinya teman-teman yang lain sudah tidak sabar untuk menunggu sesi tanya jawab nih Ustadz. Sepertinya ada yang mau bertanya nih Ustadz. Baik, pertanyaan pertama dari siapa? Coba kita lihat dulu. Oke, silakan kalau bagi ada yang mau bertanya, silakan boleh open mic-nya. Atau tulis di chat juga boleh. Oke. Mari kita tunggu teman kita ya, tulis di chat-nya. Nah, ini di buku ini sudah sangat lengkap rasanya diterangkan. Jadi memang walaupun penulisnya laki-laki, tapi ketika ketika pembahasannya itu tidak fokus hanya kepada laki-laki gitu. Walaupun pada segmen laki-lakinya memang ada beberapa penekanan gitu kan, karena laki-lakinya itu akan menjadi imam gitu kan di rumah ibadah setelah masjid gitu ya. Jadi tidak hanya kepada laki-laki, juga kepada perempuan disampaikan nasihat-nasihat yang sangat luar biasa di dalam buku ini. Salah satunya seperti jika kita menikah itu bagi perempuan ini tidak hanya seperti menyerahkan catatan amalnya gitu ya Ustaz ya. Seperti menyerahkan catatan amal baik amal buruknya kepada suaminya, nanti ditunggu untuk diisi begitu ya Ustaz ya. Tapi juga kita harus mempersiapkan diri. Oke, ada yang mau bertanya silakan open mic. Oke, yang mau angkat tangan boleh silakan. Oke. Oke, coba kita baca ya. Oke. Nah, oke. Ustadz, izin bertanya, menikah itu dari Kak Ulul Ilmi. Ustadz, izin bertanya, menikah itu kan nggak cuma merancang hidup dengan pasangan ya, tapi menyambut hadirnya bayi-bayi kecil, merawat dan membesarkan mereka. Bagaimana kalau seseorang takut untuk menikah karena tidak mau punya anak gitu kan? Atau bagaimana pandangan Ustadz terhadap pandangan yang memiliki untuk free child, maksudnya tidak punya anak gitu Ustadz? Bagaimana Ustadz? Silakan Ustadz. Lagi-lagi Ustadz, suaranya sepertinya terkendala sinyal suaranya Ustadz. Sekarang sudah ini. Sudah aman. Ya. Iya, karena memang saya di Jakarta ini dekat
ini ya, di dekat ketua DPR itu. Apalagi kita di acara PKS, masa ya mic yang dimatiin. Jadi harus dibedakan ya antara ideologi free child dengan ketakutan punya anak. Jadi dua hal yang berbeda loh. Cuma seringkali orang-orang yang takut punya anak merasa dibenarkan nih oleh orang-orang free child gitu karena ada kemiripan. Padahal itu dua hal yang berbeda. Bedanya gimana? Gini, orang-orang yang free child secara sadar mereka tidak mau punya anak. Mereka menghindar dari kewajiban punya anak karena apa? Gak adil dong, masa saya yang hamil laki-laki enggak gitu loh. Gak adil dong, masa saya yang menyusui laki-laki enggak gitu kan. Jadi mereka mengabaikan fitrah bahwa namanya perempuan itu punya air susu, namanya perempuan itu punya rahim dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masalah takut punya anak bagaimana? Nah yang ini teman-teman sekalian solusinya apa? Yang pertama, jangan dulu menikah. Ya itu solusinya. Sampai dirinya siap dulu, sampai dirinya benar-benar merasa oke lah, saya tuntas dengan itu, baru silakan menikah. Dan di masa-masa dia menunggu itu, dia wajib melakukan sesuatu untuk membuat dia segera siap. Termasuk ikut acara BPKK PKS itu ada ya, banyak ya acara BPKK PKS itu. Besok kan acara umum ya, acara se-Indonesia tuh BPKK-nya nggak ada Kedauro, gitu ya. Besok saya suruh ikut di Jakarta Selatan, tapi malah diundang buat ngisi di DPP. Teman-teman kalau besok nonton aja di acara DPP di YouTube DPP PKS di PKS TV itu ada tuh. Ya, memang istimewa ya. Partai ini tuh memang memikirkan keluarga kadernya. Kalau di partai lain juga dipikirin, jadi wali kota, mantunya dijadiin wali kota di Medan dan lain-lain gitu ya. Nggak tahu partai mana itu. Jadi teman-teman sekalian gitu ya. Itu jadi kalau masih takut punya anak, nggak apa-apa, nggak dulu nikah gitu. Atau mengajukan kepada calon suami, boleh nggak kita nunda punya anak sebentar, meskipun tidak KB, tidak apa-apa. Ya, misal, oke teman-teman di sini sudah mau persiapan pernikahan ya. Yang benar sudah menikah boleh pakai kondom gitu loh, itu yang benar. Atau melakukan penjadwalan dan lain-lain sebagainya sambil baik suami maupun istri sama-sama belajar. Beda ya antara child free, antara ideologi child free dengan orang yang masih takut punya anak, itu beda. Orang yang punya ideologi child free itu dia menolak fitrah. Saya tidak mau punya anak, bukan yang saya takut dan tidak tahu bagaimana cara punya anak, itu dua hal yang berbeda. Kalau ada orang feminis, dia berkeyakinan kayak tadi, kok laki-laki nggak hamil sih? Kok laki-laki nggak ngerasain nyusuin sih? Dan lain-lain sebagainya. Ini berbahaya. Tapi kalau orang-orang yang dia cuma takut sebetulnya, ya, dia cuma takut gitu loh. Takut, terus mungkin dia pernah melihat saudaranya, kakak perempuannya pernah disesar gitu ya. Atau dia melihat misalnya di rumah sakit gitu ya, atau dia melihat kasus suami meninggalkan istrinya yang lagi hamil dan lain-lain sebagainya. Solusinya tadi, satu, dia siap dulu baru menikah, atau yang kedua dia bilang kepada calon suaminya, saya belum mau langsung punya anak. Itu nggak apa-apa, suaminya harus mengerti gitu ya, pakailah kontrasepsi dan lain-lain sebagainya. Kira-kira itu ya, sambil berdoa kepada Allah agar Allah kuatkan bahu kita untuk menanggung amanah-amanah yang berat nanti. Kira-kira itu. Oke, terima kasih Allah. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Tadi sudah sampai ya di. Oke, pertanyaan selanjutnya itu ditanyakan oleh, coba kita lihat dulu di chat. Oke, tidak ada namanya, anonim ya. Nah, saat ini ada yang bertanya, saat bagaimana kondisinya jika sudah menikah, tetapi pasangan tidak sesuai harapan gitu maksudnya, Zat. Misalnya dari sisi ibadahnya, cara dia memimpin, tanggung jawabnya, cara berkomunikasi, cara menyelesaikan masalah, dan yang lainnya. Mungkin ketika ta'aruf mungkin di CV-nya bagus mungkin ya Ustaz ya. Nah, tapi setelah itu tidak sesuai ekspektasi gitu Ustaz. Boleh silakan Ustaz dijawab. Nah ini ya, makanya ada salah satu ayat dalam Al-Quran yang bunyinya itu kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Disebut pakaian tuh gimana sih kalau menutup aurat? Artinya begini, ente ketika sudah jadi suami dan istri kan sama-sama melihat jelek-jelek dari jarak dekat, ya nggak? Sebelumnya kita nggak tahu tuh, karena cuma kenal di organisasi, cuma kenal di acara GK misalnya, atau cuma kenal di acara apa gitu kan. Oh dia baik-baik aja kok. Nah ternyata begitu udah menikah, dia punya kebiasaan makan gak dihabisin, dia punya kebiasaan nendang kucing, dia punya kebiasaan apa gitu kan, bangun tidur jam 10 pagi, ngilernya banyak lagi misalnya. Atau namanya juga sama-sama baru nikah, kan suami kita itu, bukan suami kita, suami antum itu nanti baru pertama kalinya kan menafkahi perempuan. Namanya baru pertama kali menafkahi perempuan. Wajar nggak dia salah-salah sedikit, kurang-kurang sedikit, kebanyakan bahkan, gitu kan?
Dan dia kan juga pertama kalinya menjadi istri orang kan. Ya kan, yang untuk menikah ini kan bukan janda. Yang untuk menikah ini bukan orang yang udah selesai sekolah. Ya udah pernah lahiran, udah pernah punya anak, udah pernah punya suami. Enggak gitu kan. Yang dinikahin kan sama-sama masih perawan gitu loh. Maka jadinya wajar nggak kalau sedikit kata-katanya lebih tinggi kepada suaminya? Wajar nggak kalau dia misalnya masih nuntut kepada suaminya dan lain-lain sebagainya karena memang sama-sama baru pertama gitu loh. Atau tadi misalnya pada persoalan ibadah dan lain sebagainya, justru kita harus saling menjaga dong, bukan saling menuntut gitu ya. Kalau nanti istri kita atau suami kita terasa agak futur nih, ibadahnya mulai kurang gitu loh dan lain-lain sebagainya, bukan diomelin, bukan diratapi, tapi ayo saling dikuatkan, saling dilengkapi, saling cari guru, saling cari merobi. Diingatkan dong, bang, abang nih udah 3 bulan gak ngaji-ngaji bang, ya 3 bulan gak liko-liko, ya setiap kali liko bilangnya sibuk, sekali gak sibuk ketiduran, sekali gak tiduran sengaja gak punya pulsa, airplane mode dan seterusnya gitu kan. Ya abang kapan ngaji atau ada masalah apa sih sama Robi? Ayo kita selesaikan sama-sama gitu loh. Diingatkan seperti itu gitu ya. Atau yang kedua, nah ini dikategorisasi nih masalahnya, ada yang merupakan masalah pelanggaran kepada syariat, ada juga masalah yang berupa tadi cuma baru-baru trial and error dan itu sebaiknya dimaafkan saja dan tidak usah dibahas gitu loh. Nggak usah diperpanjang gitu loh. Tapi kalau permasalahannya urusan dengan syariat, misalnya dia berzina dengan orang lain, itu yang pertama. Atau yang kedua dia minum minuman keras, dia tidak lagi memperhatikan persoalan aurat, atau dia misalnya terlibat dengan riba dan lain-lain sebagainya, maka sebaiknya ditabayunkan, bang ini mau gimana? Dan menurut beberapa ulama, lebih baik mempertahankan pernikahan apapun yang terjadi, kecuali masalah yang terjadi itu sudah sampai membahayakan kehormatan dan jiwa. Membahayakan kehormatan bagaimana misalnya? Ada suami yang punya pola pikir untuk swinger, bertukar pasangan suami istri. Ada suami yang mulai punya pola pikir nggak masalah deh, saya punya pendapatan dari riba kayak dari apa gitu loh. Atau ada suami yang bahkan dari riba sekalipun, para ulama tetap menyarankan pertahankan dengan harapan orang itu udah taubat gitu loh. Atau tadi suami suka melakukan pemukulan, suami suka melakukan penyiksaan. Ya teman-teman sekalian, ada salah satu penyakit penyakit mental namanya masokisme. Teman-teman harus kenal ini. Masokisme itu adalah penyakit orang ini tidak nafsu berhubungan seksual kecuali dia menyiksa dulu pasangannya bahkan sampai berdarah. Nah, teman-teman harus belajar mengenali diri sendiri karena ini nanti akan menjadi beban buat pasangannya. Itu kira-kira. Oke, baik, Pak. Oke, kita ada satu pertanyaan terlewat ini, Pak. Dari apa nih? Dari Umum Konita Lutfiah. Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana jika merasa nggak ingin menikah karena sudah terbiasa melakukan apa-apa sendiri gitu, Ustaz. Jadi, sebentar, Ustaz. Ada kendala teknis, Ustaz. Oke, kita ulangi. Sebentar, Ustaz. Ya, santai. PKS sudah menang di Padang. Ya, lama juga nggak apa-apa. Amin. Yang ini. Jadi tadi ada yang bertanya saat bagaimana jika kita merasa nggak ingin menikah karena sudah terbiasa melakukan apa-apa sendiri gitu. Jadi memiliki pemikiran tidak perlu menikah, bagaimana caranya menghilangkan pemikiran itu dan alasan menikah yang tepat itu yang seperti apa gitu, Ustaz. Silakan, Ustaz. Nah ini ya. Pertama, untung pertanyaannya detail nih ya. Untuk pertanyaannya bukan karena apa-apa, tapi karena saya merasa belum butuh ya. Bukan gara-gara ada kekosongan hati, bukan gara-gara ada utang atau apa. Nah, saya juga sering ditanya semacam ini dan baru aja sekitar minggu lalu saya bahas di Instagram. Ya, nanti kita bisa bertukar nomor. Saya sebetulnya lebih banyak membahas konten-konten screenshot kitab fikih di WhatsApp sebenarnya ya daripada di Instagram. Kalau di Instagram itu kan lucu-lucu aja gitu ya. Nah, Syekh Wahbah Zuhaili ternyata juga pernah menangani kasus ini. Dan apa jawaban Syekh Wahbah Az-Zuhaili? Kenal nggak Syekh Wahbah Az-Zuhaili? Beliau ini ulama dari Syam, ulama Suriah gitu ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau ini mazhabnya Syafi'i, dan beliau ini menulis satu buku judulnya Fikih Syafi'i Al-Muyassarah gitu ya. Nah, jadi beliau ini mengumpulkan pendapat-pendapat para ulama dalam mazhab Syafi'i yang paling ringkas dan paling mudah dijalankan. Nah, ternyata ketika muncul pertanyaan seperti ini, kalau ada orang secara ekonomi nggak ada masalah, dia bisa menikah kapan saja. Secara batin dia juga nggak lagi yang kena tekanan mental, nggak lagi marah gimana. Dia dalam kondisi itu siap menikah, tapi dia tidak mau menikah saja gitu. Ya masih merasa belum mau misalnya apa kayak
Dia tidak mau menikah sebelum ibu kota gagal dipindahkan. Dia tidak mau menikah sebelum ada jaminan tidak 3 periode dan lain-lain sebagainya lah, misalnya gitu. Tidak mau menikah sebelum Ahmad Heriawan pasti jadi cawapres misalnya. Misalnya, ya di acara PKS enak ngomongin kalau begini. Nah ternyata jawaban Syekh Wahbah Az-Zuhaili itu begini. Bagi orang-orang yang memang secara harta tidak ada masalah. Yang kedua, bagi orang-orang yang memang juga secara mental tidak ada problem, dia siap menikah kapan saja, tapi dia belum mau menikah, maka lebih afdol. Ya, jawabannya Syekh Wahbah itu bukan wajib, bukan sunnah, tapi lebih afdol. Afdol itu kalau dijalankan lebih baik, lebih indah, lebih berpahala dia menikah. Kenapa? Ada dua hal, ya, ada dua hal. Yang pertama, gitu ya, yang pertama, kalau dia tidak sedang fokus ibadah, maka pernikahan itu sendiri bisa menjadi tambahan ibadah buat dia. Karena bayangin, sekarang begini, ente cubit-cubitan sama istri, itu pahalanya gede loh. Ya. Nah, ente main jalan-jalan sama istri lari pagi, ngecengin jomblo, itu ada loh pahalanya sama istri. Gitu loh, ada pahalanya itu. Ya, ente sekedar gandengan, ya ngelawak, gitu kan. Jokes bapak-bapak, gitu-gitu loh. Sekedar misalnya istri nanya mau makan apa, terus ente jawab, kamu nanya ya. Itu ada pahalanya loh. Ya, itu ada pahalanya. Nah sekarang kalau teman-teman ini bukan seorang ahli ibadah yang memfokuskan diri untuk ibadah, gitu loh, benar-benar kayak Ibnu Taimiyah atau Imam Nawawi, maka sebaiknya menikah. Dan yang kedua, ya kata Imam Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ada satu yang dikhawatirkan apabila kita tidak menikah padahal kondisinya sudah siap dan tidak ada uzur untuk tidak menikah dulu. Apa itu? Satu gangguan yang berkaitan erat dengan sebuah dosa yang disebut sebagai fawahish. Nah, jenis-jenis dosa itu apa aja sih? Teman-teman ingat nggak ada satu ayat yang sering diucapkan para khatib Jumat? Ya meskipun mungkin kadang-kadang nggak ingat ya karena pas tidur itu. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dosa itu ada 3 jenis. Ya. Anil fahsya wal munkar wal baghi. Pertama fahisyah. Dosa yang pertama itu adalah dosa yang berkaitan dengan kelamin. Contoh, bahaya kalau kita tidak menikah itu apa? Pertama dosa zina. Itu sudah jelas sekali sangat berbahaya. Karena apa? Hasrat seksual kita tidak disalurkan. Yang kedua, kita jadi mudah menonton konten-konten porno atau kita jadi mudah menonton konten-konten yang membangkitkan syahwat. Dan seringan-ringannya dosa karena kita tidak menikah itu minimal kita menjadi masturbasi atau istimna. Itu termasuk ke dalam fahisyah. Gitu ya. Itu ke dalam fahisyah. Kalau teman-teman tidak ada uzur apapun, punya uang, tidak sedang menyelesaikan kuliah, misalnya izin orang tua juga sudah ada, terus merasa saya masih mau main-main gitu kan, saya masih mau begini, mau begitu. Khawatirnya terjerumus ke dalam dosa fahisyah itu. Maka lebih baik, lebih afdolnya menikah itu. Masya Allah, baik Ustaz. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dari Neterwaluyo Padang. Yakni, Ustaz, apa yang kita lakukan jika kita melihat istri kita makan berdua dengan laki-laki lain, sementara ada mertua laki-laki kita yang melihat kejadian itu, namun ditutup-tutupi oleh mertua laki-laki. Mohon petunjuknya Ustaz, yang lebih baik untuk kita Ustaz. Makan berdua dengan laki-laki lain, konteksnya gimana nih? Nah jadi kayaknya ada nampak istri, pokoknya ada istri makan dengan laki-laki lain mungkin yang bukan mahramnya mungkin Ustaz. Terus tapi mungkin nampak juga sama mertua mungkin, tapi ditutup-tutupi gitu Ustaz. Menjadi rahasia gitu Ustaz. Oke. Pertama kalau posisinya kita adalah suami, kita mengetahui entah dari mana. Istrinya tuh kemarin tuh makan bareng tuh sama cowok. Tabayun aja dulu istriku gitu atau siapapun gitu ya. Kamu kemarin katanya makan sama ini, di mana, kapan dan lain-lain, apa tujuannya dan seterusnya. Setelah tabayun itu artinya begini, teman-teman jangan asal menuduh terjadi apa. Cemburu itu boleh dan wajar. Tapi kemudian teman-teman jangan kemudian bersikap zalim. Tabayun dulu kepada objek yang sedang dibicarakan. Kadang-kadang ya kita itu ketika menangani permasalahan rumah tangga ini kelirunya bagaimana? Misal nih kita tahu pasangan kita jalan sama cewek. Kita nanyanya bukan sama dia gitu, nanyanya sama orang lain. Ini keliru. Ya tabayun dulu sama orang yang menjadi objek pembicaraan kita. Tanya sama istri kita, kamu kemarin katanya makan sama cowok. Siapa? Ngapain? Di mana? Ngomongin apa? Itu hak suami dan istri nggak boleh nggak memberikan jawaban gitu loh. Mas mau tahu aja, enggak kok, ini urusan dakwah insyaallah. Ya nggak boleh begitu, harus ditanya gitu loh. Bahkan ya, bukan cuma makan loh, bahkan istri nerima telepon dari laki-laki, suami berhak nanya, dari siapa itu? Nggak tahu nih, nomor nggak usah dijawab gitu loh. Atau suami berhak loh, suami itu berhak mengatur siapa yang
Ini mungkin bagi orang-orang feminis kesannya gimana gitu ya. Tapi suami berhak mengetahui, mengizinkan atau tidak mengizinkan siapa saja yang menelepon istrinya, siapa saja yang ngechat istrinya, atau siapa saja yang boleh melihat istrinya. Itu loh secara fikih. Nah makanya ini juga teguran buat teman-teman sekalian, para calon istri atau para istri yang ada di sini, jangan bermain-main dengan perizinan suami. Ya, jangan bermain-main dengan perizinan suami. Ya teman-teman main kemana aja itu harus minta izin sama suaminya. Ya harus minta izin sama suaminya. Misalnya suaminya ada tugas dinas nih misalnya nanti kan 3 hari seminggu. Mau main kemana minta izin, ya sebutkan orangnya siapa aja, yang udah nikah siapa, yang belum nikah siapa, yang bawa pasangan siapa, yang nggak bawa pasangan siapa, di masa lalu dia pernah bagaimana. Iya mas, aku minta izin ya besok hari Minggu main kemana, ke Bukit Tinggi sama siapa, sama si A. Udah nikah belum? Udah. Tapi istrinya menyembunyikan fakta. Dulu kami pernah proses bareng jatuh cinta tapi gagal. Akhirnya aku nikah duluan dan dia juga sekarang udah nikah tapi rasanya masih ada. Nah loh, yang kayak gitu-gitu itu bukan urusan suami, tapi istri sadar diri, udah jangan datang. Gitu aja ya kan gitu itu ya kira-kira. Oke, berarti ditabayin dulu intinya Ustaz ya. Iya Pak, Oke. tabayin. Baik, selanjutnya ada pertanyaan. Bismillah, Ustaz mau bertanya terkait bagaimana cara ikhtiar seorang muslimah dalam mencari jodoh gitu Pak. Kata salah seorang Ustaz, jodoh itu sebentar Ustaz. Ada kesalahan teknis Ustaz. Oke. Oke, jodoh itu takdir yang harus diperjuangkan. Jadi bagaimana caranya yang baik dalam mencapai takdir yang baik itu, Ustaz? Cara nyari, ini pertanyaan umum sebenarnya. Cara nyari jodoh. Jadi gini, pertama-tama teman-teman sekalian, cara nyari jodoh terbaik itu dengan memperbaiki kondisi diri kita. Kenapa? Bersiap-siaplah untuk kemungkinan terbaik sekaligus juga kemungkinan terburuk. Kemungkinan terbaiknya bagaimana? Ya jodoh kita seorang ulama, jodoh kita seorang yang ngerti syariat Islam. Hanya masalahnya, kalau jodoh kita adalah seorang ulama, seorang dai yang ngerti syariat Islam, kitanya enggak, kita akan bisa durhaka loh sama dia. Satu itu. Misalnya kita tidak bisa menjaga rahasia dia. Ya. Contohnya suami kita satu ketika ngapain itu sebenarnya aib, tapi karena kita tuh nggak ngerti agama, dan kita tuh tidak paham amanah dakwah suami kita tuh apa, kesebar, dia bikin status gitu loh. Padahal suami kita tuh ulama gitu loh, itu aja masih kurang gitu kan. Atau yang kedua, bersiaplah untuk kemungkinan terburuk. Ya suami kita, naudzubillah min zalik adalah tiba-tiba nanti menjadi pelaku dosa besar. Naudzubillah min zalik, jangan sampai kita seperti itu. Itu yang pertama, perbaiki diri kita dulu. Yang kedua, kurang-kurangin gaul sama orang yang juga belum nikah. Karena apa? Karena mereka juga sama-sama lagi nyari jodoh. Ya mereka juga sama-sama lagi nyari jodoh. Jadi jangan gaul sama yang belum nikah kalau niatnya udah pengen nikah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, gaul sama orang-orang yang sudah menikah, perhatikan bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan rumah tangga dan tanya-tanya sama mereka tips-tips sebagai istri atau tips sebagai suami sebaik itu bagaimana. Ya. Dan yang keempat, selama masa kekosongan, ya masa kita, misalnya kita berjanji kepada diri sendiri, saya pokoknya ya Allah menikah tahun 2023 dengan syarat laki-lakinya begini. Nah, ini kan sekarang kira-kira tahun 2023 tersisa 14 bulan lagi, kan sekarang November, ya kan? Nanti sampai Desember 2023 gitu kan. Ini berarti ada waktu hitung mundur apa? 14 bulan itu saya bisa ngapain ya? Oh, saya bisa hafal 5 juz. Oh, 14 bulan saya bisa menyelesaikan tahsin. Oh, 14 bulan saya bisa menyelesaikan kajian tafsir nih sama seorang ulama di Padang banyak, di Masjid Agung Sumbar gitu-gitu kan banyak. 14 bulan ini saya bisa manfaatkan buat menyelesaikan buku sirah. 14 bulan ini saya bisa manfaatkan untuk misalnya belajar skill baru. Contohnya apa? Saya mau belajar skill desain grafis atau saya mau belajar skill apa mana tahu nanti bermanfaat ketika rumah tangga saya terkena krisis dan seterusnya. Itu loh cara yang benar seorang muslim memanfaatkan hari-hari kosong dia ketika dia menunggu pernikahan. Terus tadi kalau nggak salah di poin pertanyaannya juga ada ketika usianya sudah tua gitu ya, usianya sudah agak senior gitu loh. Teman-teman sekalian tolong diluruskan, tidak ada pernikahan itu terlalu tua atau terlalu muda. Ya, yang ada itu ketika siap. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu orang super kaya, super ganteng. Nikahnya kapan? Umur 34 tahun. Ya, umur 34 tahun. Maka ya, teman-teman sekalian gitu ya. Yang penting sekarang kita bersiap-siap dulu gitu loh. Yuk bikin bisnis kayak apa kayak gitu ya sambil tetap berikhtiar. Ya, sambil tetap berikhtiar. Jangan ngobrol sama orang-orang yang memang belum tuntas. Orang ini belum mikirin nikah. Jangan ngobrol sama orang-orang semacam itu karena kita nanti akan terjebak di zona nyaman. Nggak apa-apa, saya belum nikah.
ini begitu. Tapi ngobrol lah sama orang-orang yang sudah menikah, ngobrol sama orang yang sudah menikah tapi amanah dakwahnya kejaga, ngobrol sama orang-orang yang udah nikah anaknya banyak tapi dia bahagia, ngobrol sama orang yang sudah menikah suaminya bukan ustadz gitu loh, tapi dia tetap bisa menjaga hafalannya, dia tetap bisa memperbaiki itu dan lain-lain sebagainya. Itu ya kira-kira. Saya kembalikan kepada moderator. Oh, oke, Ustaz. Ini sepertinya ada sesuai dengan senada dengan yang tadi. Ini ada yang bertanya, Ustaz, terkait Bismillah, Ustaz. Saya memiliki kakak perempuan yang saat ini sudah berusia 30 tahun. Sudah beberapa kali ikhtiar untuk proses ta'aruf, tapi masih belum menemukan jodohnya, Ustaz. Apakah ada kiat ikhtiar dari Ustaz yang dapat membantu agar Allah mendekatkan jodohnya, Ustaz? Jazakallah, Ustaz. Semoga Allah ya. Sebenarnya sudah sangat lengkap sekali sebenarnya dibahas dalam buku ini. Tapi boleh, Ustaz, dijelaskan secara ringkas dulu, Ustaz? Oke. Iya tadi ya, umur 30 kok belum nikah, udah beberapa kali proses gagal terus, pasti dicibir sama semua orang tuh ya. Kasihan tuh adikmu gak nikah-nikah gara-gara kamu gitu kan. Bentar lagi krisis, kata Jokowi 2023 gelap. Dia presidennya dia yang bilang gelap, gimana sih? Jadi nikah gelap. Ya gitulah kira-kira gitu kan. Gitu kan. Ya tapi gini ya, saya sedikit intermezzo ya. Wah hati-hati nanti pandemi, krisis gitu kan, susah nikah. Ya ternyata banyak orang yang nikah dengan mudah ya di masa pandemi ya. Mas kawin doang. Ya kan, iya. Kondangannya via Zoom pakai QRIS sih gampang banget. Iya. Sewa Zoom 50.000 ya kan, uang kotak karena via QRIS 50 juta. Untung gede tuh. Gitu ya. Kalau kata orang Betawi gitu tuh, kata orang PKS di Jakarta begitu tuh, ente untung gede tuh gitu. Ya kan, kita kondangan makan sendiri, minum sendiri, ente pakai QRIS, ya kan. Nah, jadi begini, pertama gitu ya, saya nggak tahu nih penyebab gagalnya apa. Ada beberapa alternatif. Pertama mungkin ada syarat yang memang kurang realistis. Misalnya mensyaratkan jodohnya itu hafiz Quran, pebisnis besar dan lain-lain sebagainya, sifatnya syarat itu keduniaan. Kalau sifatnya syarat itu adalah keduniaan, sebaiknya bisa juga diturunkan. Tapi kalau syarat yang berkaitan dengan keagamaan tidak perlu diturunkan. Jodoh saya harus hafal Quran sekian misalnya gitu ya. Saya mempelajari bagaimana mertua saya gitu ya, itu mencarikan jodoh bagi anak-anaknya. Mertua saya itu mensyaratkan jodohnya itu kalau bisa ya hafal Quran juga gitu ya, minimal 5 juz, 7 juz atau bahkan hafiz Quran. Tapi ketika yang datang juga bukan hafiz Quran, bahkan tidak hafal Quran, ya nggak masalah, datang aja dulu gitu loh. Kita wawancara dulu, tes dulu dan lain-lain sebagainya, karena bisa jadi dia punya kelebihan yang lain. Oke, dia tidak hafal Quran tapi ternyata dia punya amanah di pondok pesantren. Oke, dia tidak hafal Quran akan tetapi dia berbisnis sehingga bisnisnya bisa digunakan untuk mengembangkan dakwah dan lain-lain sebagainya. Itu. Nah, yang ketiga, ini saya juga tidak menafikan bisa jadi memang ada gangguan sihir atau bisa jadi memang kita karena masalah was-was. Saya pernah loh diceritakan hal semacam ini. Jodoh yang datang tuh udah baik sekali, tapi begitu dikit lagi udah jadi khitbah nih, sedikit lagi khitbah. Ternyata setan membisikkan penyakit was-was. Was-wasnya gimana? Dia terlalu baik buat kamu, atau kamu kan orangnya begini begitu. Ayo nanti kamu diajak merantau, gimana orang tuamu tuh dikit lagi meninggal. Ditakut-takutin. Dan solusi untuk penyakit semacam ini ya pertama ini aja deh, doa robitoh lagi, maksuratnya itu dikuatin lagi, ruqyah mandiri gitu ya. Dan kalau misalnya udah benar-benar nggak bisa ya, bersihkan rumah gitu ya, di refresh rumahnya biar takutnya ada buhul tersembunyi atau ada benda-benda sihir atau apa. Dan ya kalau memang udah mentok gitu ya, selalu nih ketika dia mau nikah was-was lagi, ketika udah mau jadi was-was lagi gitu loh. Was-wasnya bukan gara-gara calonnya jelek gitu loh, tapi ada aja, aduh dia udah baik, udah ini, udah itu, tapi hidungnya kemancungan gitu loh. Aduh dia udah baik, udah ini, udah itu, tapi aku khawatir aku nggak bisa menjadi istri dia, tiba-tiba nangis nggak jelas dan lain sebagainya. Ini penyakit was-was, sebaiknya dikonsultasikan kepada ulama ya, kepada ilmu orang-orang yang mengerti ruqyah. Itu kira-kira. Oke, baik Pak. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Daifur Rizky. Apabila seseorang wanita itu mengagumi seorang laki-laki, Ustaz, tapi wanita itu takut untuk mempunyai rasa itu karena trauma dengan masa lalu, Ustaz. Apa yang harus dilakukan, Ustaz? Sepertinya trauma dengan yang senada dengan itu sepertinya, Ustaz. Boleh, Ustaz? Silakan, Ustaz. Oke ya, pertama untuk teman-teman yang semacam ini, saya turut mendoakan ya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan jalan keluar. Yang kedua, sembuhkan dulu traumanya, jangan proses nikah dulu. Karena saya selalu menekankan pasangan kita itu bukan terapis, ya.
pasangan kita itu bukan terapis. Kita punya masalah dengan mental misalnya. Jangan berharap suami kita akan mampu menyelesaikannya. Ya, jangan berharap. Ini contohnya begini nih. Saya sering banget dengar kasus ketika seorang ibu membunuh anaknya yang disalahin suaminya. Loh, secara hukum yang bunuh siapa? Kok jadi orang lain yang salah? Gitu loh. Nah, jangan sampai kita berkeyakinan seperti itu gitu ya. Selesaikan dulu traumanya, gitu. Terus maafkan dulu orang tua kita. Makanya kalau teman-teman yang sudah baca nih, bab-bab awal dalam buku saya itu bicara masalah apa? Memaafkan orang tua, memaafkan diri sendiri, memaafkan masa lalu dan lain sebagainya. Karena trauma pangkalnya dari itu, gitu loh. Kita pernah dilecehkan di masa kecil, mungkin mohon maaf ya, pernah diperkosa dan lain-lain sebagainya, gitu ya. Ya kita bertaubat dulu saja, percayalah gitu loh bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan masa depan yang baik buat kita. Pede aja gitu loh. Dan yang kedua, kalau emang benar-benar traumanya itu berat gitu ya, silakan datang ke psikolog, psikiater, atau datang ke terapis yang mungkin bidang BPKK, PKS juga menyediakan kadang-kadang di beberapa tempat, terutama di kota-kota besar menyediakan. Saya nggak tahu di Padang menyediakan atau tidak. Ya mungkin menyediakan gitu ya. Bisa datang ke BPKK konsultasi gitu loh. Oh, saya mengalami trauma begini begitu karena apa, dulu orang tua saya broken dan bapak saya kasar, atau dulu orang tua saya broken gara-gara ibu saya kena pinjol. Dulu orang tua saya suka mukulin saya. Dulu bapak saya pernah melakukan pelecehan seksual kepada saya. Nah, trauma-trauma semacam itu dihilangkan dulu gitu loh ya. Baru kemudian berproses untuk menikah. Nah, beberapa saat setelah proses menikah, udah khitbah dan lain sebagainya, kalau bisa ada forum hanya 6 mata atau 3 mata ya antara si perempuan ini dengan murabinya atau dengan murabiahnya dengan laki-laki tadi, ceritakan di masa lalu dia pernah begini. Ya nggak usah terlalu detail gitu ya. Yang penting sekarang masih tersisa traumanya di saya. Kamu mau nggak menanggung trauma ini? Ya, mau nggak menanggung trauma saya ini dan membimbing saya sepenuhnya? Begitu aja. Gitu kira-kira. Oh, oke, Pak. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ines Ramadhani. Assalamualaikum Kak Amar, izin minta komentar atau penjelasan mengenai satu fenomena ini. Saya pernah baca di media sosial ada seorang istri yang dinyinyirin oleh mertuanya, dibilang hanya memanfaatkan uang anaknya saja gitu, karena menantunya menerima uang gaji suaminya setiap bulan gitu kan. Menantunya tersebut dibilang tidak tahu diri karena hanya meminta uang suaminya gitu kan. Menurut Ustaz Amar, apa penyebab mertua tersebut bisa sampai berpikir seperti itu, Ustaz? Apa karena dia merasa terancam, takut kehilangan sumber dalam tanda kutip nih, Ustaz, ATM-nya, atau gimana, Ustaz? Silakan, Ustaz. Iya, kalau misalnya ada perempuan yang gitu, ini jawab aja. Tugas saya sebagai istri kan memang memanen harta suami, karena itu nafkah buat saya. Ya, ini keliru ini. Masa pandangan semacam ini aneh. Masa istri nggak boleh menikmati harta suami? Apa fungsinya pernikahan kalau begitu gitu kan? Nah itu ya yang pertama. Yang kedua gitu ya teman-teman sekalian, gini deh, kita udah sama-sama tahu lah ini mertua salah, ini mertua keliru ya. Satu cara mencegahnya, makanya sebelum menikah tanyain dulu ya kepada calon istri atau calon suami kita, ya bagaimana selama ini model pengaturan keuangan di keluargamu. Anak wajib memberikan uang kepada orang tua atau tidak, ya karena setiap keluarga itu beda-beda loh, ya. Di keluarga saya itu anak bukan nggak boleh, tabu memberikan uang kepada orang tua, gitu loh. Karena keluarga saya tidak menjadikan anak sebagai sumber keuangan. Ya, tapi di keluarga yang lain itu menjadi keharusan, terutama misalnya di beberapa etnik ya, etnik Betawi dan lain sebagainya. Saya nggak tahu nih kalau di Minang bagaimana. Kalau di Minang begitu nggak? Berikan uang nggak kepada orang tua? Pokoknya nggak harus setor uang gitu. Nggak harus ya. Artinya itu pilihan ya, diminta ya kasih, nggak diminta ya itu bukan tradisi juga gitu ya. Sama lah kira-kira gitu, di Jawa juga seperti itu. Tapi kalau di Betawi, suku Sunda, suku di Banten dan lain-lain sebagainya, ada kewajiban itu dan itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, boleh-boleh saja. Ya, makanya ditanya dulu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman sekalian, kalau sudah seperti ini ada baiknya pisah rumah dengan mertua. Mungkin ini terjadi karena satu rumah dengan mertua. Misalnya, tadinya orang mertua kita melihat gaji anak saya 10 juta, tapi setelah menikah kok yang dikasih ke saya cuma 1 juta, 2 juta. Gitu kan? Dan terus mengancam gitu kan, padahal mertua yang baik itu seharusnya mengerti bahwa uang anaknya itu harusnya diberikan dulu kepada istrinya, baru sisanya boleh diberikan kepada orang tuanya. Itu pun kalau istrinya sudah merasa cukup
Ya kalau istrinya belum cukup, tambahin lagi. Ya kan, karena apa? Tidak ada kewajiban seorang anak menafkahi orang tua, apalagi kalau orang tuanya itu bukan orang tua yang miskin, tapi orang tua yang berkecukupan. Itu loh teman-teman sekalian ya. Itu yang harus dikoreksi. Nah, yang kedua ya teman-teman sekalian gitu ya. Masih tadi ya berkaitan kalau pisah rumah dari mertua bagaimana? Pertimbangkan baik dan buruknya. Kadang-kadang yang seperti ini terjadi gara-gara orang tua merasa boleh mencampuri keuangan anaknya. Ada baiknya berpisah rumah. Gitu ya. Dan tadi sebelum menikah tanyain, kamu wajib nggak memberikan uang kepada orang tuamu? Kalau wajib besarannya berapa? Dan tolong saya diberitahu. Karena apa? Jangan sampai, tegesin aja. Jangan sampai nanti saya dianggap menghabiskan hartamu, padahal itu adalah nafkahmu kepadaku gitu loh. Dan yang laki-laki juga harus ngerti bahwa itu nafkahmu kepada istri. Karena gini, kalau udah urusannya suruh milih antara ibu dengan istri, ini udah susah gitu loh. Ini udah susah ya. Laki-laki atau seorang anak pasti akan milih ibunya gitu loh. Karena apa? Kalau milih istri nanti disangka bucin. Kalau milih ibu nanti disangka melantarkan istri. Padahal secara fikih teman-teman sekalian, suami harus memilih istri untuk dinafkahi dulu, baru orang tuanya. Loh durhaka? Ya enggak, ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, nafkahi dulu istrimu. Kalau kita cek kitab-kitab fikih, Kifayatul Akhir misalnya, bab nafkah itu ada 2 loh babnya. Bab pertama nafkah secara umum, bab kedua nafkah kepada istri. Dan ketika terjadi istri dan orang tua itu butuh dinafkahi secara bersamaan, dahulukan istri, sisanya kasih orang tua. Bukan orang tua dulu baru istri. Enggak gitu. Itu kira-kira. Oh, ya, Ustaz. Baik, cukup jelas Ustaz. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kang kelihatan. Baik, Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Tadi ketika Ustaz katakan itu harus tahu bagaimana bagaimana calonnya, mertuanya, dan keluarganya gitu, Ustaz. Tapi bagaimana jika kita ingin tahu jika ada keluarganya, jika ada keluarga jauhnya yang ada keturunan yang tidak diinginkan, seperti dukun atau santet dan sebagainya, bisa saja kita terkena karena kita juga sebagai saudaranya. Iya, ini kasusnya cukup menarik ya. Bagaimana kalau kita tahu, misalnya nih, ada suami kita atau istri kita itu punya jin turunan, jin nasab gitu bahasanya ya. Ya oke, pertama-tama sebelum menikah nih, ketika ta'aruf, ketika nazar, jujur-jujuran aja gitu loh. Maaf ya, orang tua saya tuh masih klinik. Oke, dia sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dia masih menyembah makam, gitu ya. Dia masih menyembah capres dan lain-lain sebagainya. Atau maaf ya, ibu orang tua kami memang sudah berjilbab gitu, tapi gitu ya. Misalnya gini, dia tuh masih suka nyimpen jimat tuh di rumahnya gitu kan. Apa jimatnya? Gambar bantu misalnya. Apalagi ya gitu deh pokoknya deh gitu ya. Ya pokoknya kayak gitu-gitu paham lah ya. Nah ini solusinya bagaimana? Tadi sebelum menikah ditanya, jujur-jujuran aja. Kalau emang mau nerima, oke ya, yang laki-laki maupun yang perempuan, ini ya konsekuen ya. Kalau emang mau nerima, jadikan itu sebagai lahan dakwah, jangan protes ya. Jadikan itu sebagai lahan dakwah. Lahan dakwahnya apa misalnya? Ya gitu kan? Ya ini sekarang orang tua saya masih mirip ini, belum tersentuh dakwah misalnya. Sebut nama deh, yaudah dah, gitu ya. Namanya juga partai oposisi gitu ya, sah-sah aja lah. Nah, di partai seberang juga gitu. Ini masih radikal, ini masih pilih PKS ini gimana caranya? Sampai-sampai keluar pernyataan kan, Sumatera Barat itu provinsi yang tidak nasionalis, parah itu, udah rasis. Alasannya kenapa? Alasannya di sana PKS menang, rasis amat, gitu ya. Tahu kan pernyataan itu kan? Itu sangat menyakitkan itu buat orang Padang gitu, ya kan? Nggak tepatnya orang PKS, bukan orang Padang. Jadi teman-teman sekalian gitu ya, ini harus jujur-jujuran. Suami itu harus fair gitu loh. Oke, kalau saya menerima calon istri saya seperti itu, ya belajar ilmu ruqyah dasar deh. Ya, setiap pagi dan petang itu zikir pagi dan petangnya dikuatkan, ya kan? Gini kan, di dalam zikir pagi dan petang itu terkandung atau terangkum semua doa ruqyah, ya enggak? Surat Al-Baqarah 5 ayat pertama dan 3 ayat terakhir, ayat kursi dan seterusnya, ya enggak? Dan doa-doa ruqyah kan, bismillahi artika dan seterusnya gitu kan. Itu kan terkandung doa-doa semacam itu. Yang kedua, kalau memang sudah tidak lagi bisa ditangani, maksudnya gini, udah kambuhan nih, setiap dengar azan nangis, setiap dengar bacaan Quran jadi tantrum, ada loh kayak gitu. Setiap dengar bacaan Quran jadi tantrum, setiap beberapa hari tertentu ada Jumatan jadi gimana-gimana, oke, sebaiknya dibawa ke ruqyah yang syar'i. Ya, gimana cara taunya ruqyah yang syar'i?
direkomendasikan oleh orang-orang yang juga ngerti ilmu agama, bukan sekedar direkomendasikan oleh orang-orang yang kita nggak tahu siapa. Dan yang kedua, tidak bermudah-mudah memberikan benda-benda tertentu atau tidak bermudah-mudah memberikan tulisan-tulisan dan doa-doa yang kita nggak tahu apa artinya. Itu kira-kira. Oke, selanjutnya ada dari Dian Purwita. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana seharusnya bab tentang adab berbakti kepada orang tua yang dilakukan oleh anak perempuan yang telah menikah, Ustadz? Bersebab ada hadis yang mengatakan jalan pertemuan masuk jalan perempuan masuk surga salah satunya taat pada suami. Apakah bab berbakti kepada orang tua masih berlaku untuk anak perempuan yang telah menikah tersebut, Ustaz? Silakan, Ustaz. Nah, ini juga kadang-kadang dipertentangkan gitu ya. Karena apa? Satu, suaminya tuh baru aja hijrah, jadi seakan-akan istri dikurung aja ya di rumah ya. Nggak boleh ya keluar-keluar, apa itu dakwah-dakwah. Ini mohon maaf loh, saya sering dengar deh perkataan-perkataan seperti ini yang digunakan untuk mengecam jamaah tarbiyah, untuk digunakan untuk mengecam, itu ngapain itu perempuan-perempuan tuh ngaji-ngaji itu, nggak usah di rumah aja. Ya kan? Dan seterusnya. Nah, ini gini, solusinya begini. Pertama, ya sebelum menikah, sama-sama jelaskan kondisi orang tuanya. Orang tua saya sakit, 3 hari sekali saya harus ketemu dengan orang tua saya untuk memastikan kabarnya bagaimana. Suaminya harus paham. Ya, suaminya harus paham. Misal, ini ada orang Padang nikah sama orang Bukit Tinggi. Lumayan kan, kira-kira 2-3 jam dan nggak murah dong ke sana itu. Ya nggak murah. Maksudnya kalau itu hari kerja harus izin tuh, nggak bisa tuh pulang kerja ke sana tuh nggak bisa, gitu kan? Pulangnya besok bisanya. Nah, suami harus paham, oh iya, ibu dia lagi sakit atau orang tua dia lagi sakit dan biaya selama ini dari dia. Sekarang dia tadinya tinggal sama mereka, terus tiba-tiba jadi tinggal sama saya. Terutama di awal pernikahan, suami harus paham untuk mengizinkan istrinya datang ke rumah orang tuanya. Ya, yang kedua, ya, sebagai lelaki atau sebagai perempuan harus jujur-jujuran. Ya, jujur itu gimana? Orang tua mereka sedang butuh biaya atau tidak? Contoh, orang tuanya sedang punya hutang. Ya, ada nggak peraturan di keluarganya itu menentu harus ikut bayar hutang atau sebaliknya? Ya, anak juga harus ikut bayar hutang. Itu dijelaskan dengan baik dan kita juga harus kooperatif. Jelaskan kepada orang tua kondisi perekonomian dari calon suami kita. Jangan sampai nanti orang tua ngarep-ngarep, waduh ini menantu saya kaya nih, boleh dong ikut lunasin hutang gitu kan dan seterusnya. Itu ya, batasannya itu. Dan yang ketiga ya teman-teman sekalian, apabila calon pasangan minta izin untuk pasangan kita atau nanti ketika rumah tangga satu rumah dengan orang tua kita karena alasan untuk berbakti, ya calon pasangan kita juga berhak menolak. Karena apa? Karena pada dasarnya teman-teman sekalian itu kurang nyaman. Nah ini contohnya begini deh. Ini teman-teman yang simpel deh gitu loh. Teman-teman habis nikah, terus besoknya ketahuan sebelum subuh mandi, malu gak? Itu aja deh ya permasalahan sederhananya ya kan. Kemarin baru akad nikah nih, terus besok ketahuan sebelum subuh mandi, wah ngapain tuh, gitu. Karena itu kan gak nyaman, ya kan itu kan gak nyaman. Ya, terus yang kedua nih teman-teman sekalian gitu ya, bagi menantu perempuan, ya oke lah biasa tinggal di kos-kosan, kuliah di UNP kan atau kuliah di di Unan gitu ya, di mana lah gitu di Sumatera gitu kan, biasanya di kos-kosan gitu kan. Tidur tuh seefektif mungkin. Maksudnya gimana? Ya seefektif mungkin kalau bisa selamanya tidur gitu kan. Dari jam 10 malam sampai jam 10 siang. Misalnya gitu kan. Nah, terus tiba-tiba begitu tinggal di rumah orang tua, bangun 5 menit setelah azan subuh aja tuh rasanya udah kayak dosa besar sekali. Habis makan. Mertua yang nyuciin aja tuh rasanya kita merasa bersalah sekali. Ya nggak? Kucing masuk, kita nggak ngusir aja tuh kita rasa bersalah. Kesannya aku adalah menantu yang malas karena kucing masuk tidak mengusir. Ini real gitu loh. Saya udah nikah dan saya tahu rasanya gitu loh. Nggak enak banget gitu loh. Nggak enak banget. Mungkin di sini juga ada sebagian yang sudah menikah atau melihat ya kakak ipar di rumah bagaimana. Nggak enak begitu itu. Ya, kita capek tidur siang di rumah mertua itu tidur siang paling tidak enak dalam sejarah hidup kita. Karena apa? Tidur kelamaan juga rasanya nggak enak. Disindir-sindir sama mertua itu terlalu sebentar juga nggak nikmat gitu kan. Nggak tidur lebih salah lagi gitu loh. Iya kan? Itu yang ketawa-tawa udah ngerti itu rasanya tuh. Saya penulis. Jam aktif saya itu di atas jam 10 malam. Jam 10 malam saya baru bongkar-bongkar buku, baca buku, ngetik dan lain-lain sebagainya. Mertua saya lewat, Amar kamu nggak tidur. Mau saya hilang. Oke, fine gitu kan. Gitu.
Udah gitu, mood saya hilang. Terus ngapain saya? Udahlah, ngopi aja, ngopi sambil ngelamun gitu kan, memulihkan mood. Mertua saya lewat lagi, kamu ngapain ngopi gitu, diem, daripada kamu ngopi diem aja mendingan tidur. Saya tuh lagi berusaha mengumpulkan mood, memanagi tumpukan buku sehingga terlihat sedang melamun, malah disuruh tidur. Ya sudah gitu loh. Akhirnya saya bilang sama istri saya, aku nggak bisa lama-lama di kampung. Aku harus segera pulang ke rumah karena aku mau nulis, aku mau baca buku, aku nggak bisa kalau di sini. Gitu. Nah ini loh teman-teman sekalian gitu ya. Makanya harus saling mengerti nih antar pasangan. Coba contoh-contoh yang saya sajikan begini jadi real kan? Oh ternyata begitu toh. Gitu ya teman-teman sekalian. Apalagi kalau di rumah kita ada adik ipar, yang mana adik ipar kita kan bukan mahram ya, nggak nyaman gitu kan, nggak nyaman gitu loh. Kita mau jemuran ya, menjemur pakaian dalam nggak nyaman, ada adik ipar yang cowok gitu kan, yang laki-laki gitu kan, mau ke belakang nggak enak, ada pakaian dalam ada ipar kita yang perempuan dan seterusnya. Apalagi kalau muka istri kita sama muka adik ipar kita tuh mirip, repot, gitu kan repot. Hari pertama masih ingat, hari kedua pura-pura lupa, ya kan? Ya gitu ya teman-teman sekalian, itu kira-kira ya real problem itu di situ gitu ya. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan dari apa nih? Oke. Assalamualaikum Kak, izin bertanya, bagaimana jika takut menikah karena takut pilih pasangan? Karena merasa jalan ta'aruf ini tidak menjamin kebenaran data. Seperti banyak kejadian setelah menikah baru tahu pasangannya LGBT gitu Kak. Yang menikah karena menutup aib mereka gitu Kak. Silakan Kak. Nah ini ya, saya mau bongkar juga nih mitos kalau ta'aruf itu pasti sama orang yang nggak dikenal. Saya bantah dulu. Ya, ta'aruf itu bukan untuk menikahkan orang yang tidak saling mengenal, tapi ta'aruf itu untuk mempercepat proses pernikahan, baik antara orang yang saling mengenal maupun orang yang tidak saling mengenal. Ya, bahkan sunnahnya memang kepada orang yang kita kenal menikah itu, bukan kepada orang yang tidak kita kenal. Justru begitu. Sudah mulai timbul rasa cinta dan lain sebagainya, circle-nya sama, justru itu menikah aja udah biar enak gitu loh. Dulu saya dengan istri saya itu sama-sama punya amanah. Saat itu amanah saya di tim media Pak Anies Baswedan dan Anies Sandi lah saat itu gitu ya. Kantornya di DPD PKS Jakarta Timur. Kemudian kiada kami sama-sama ngelihat kayaknya kalian cocok nikah aja gitu loh. Sudah kami berproses dan lain-lain sebagainya, tapi prosesnya memang agak lama saat itu, tarik ulur karena kami belum saling mengenal terlalu jauh saat itu, gitu loh. Ya kami sempat saat itu ya safar bersama kemana, tentu dengan rombongan besar gitu ya, safar bareng-bareng naik gunung, berkepengurusan bersama-sama saat itu dan seterusnya. Baru nih setelah hati saya mantap, bukan rasa cinta tapi ya rasa cocok nih. Dia nggak rewel, nggak ini, nggak itu, mandiri, hafal Al-Quran dan lain sebagainya, mengerti ilmu syariah, bisa bahasa Arab karena dari Jakarta gitu kan. Akhirnya saya cocok, saya menikah. Saya bukan tipe orang yang menikah dengan orang asing meskipun cakep gitu loh. Ya, maka teman-teman sekalian kalau emang takut dengan orang-orang yang takutnya LGBT gitu kan, atau takutnya dia udah punya istri dan lain sebagainya tapi nggak ngaku. Ada loh kasus semacam ini. Biasanya ini didapatkan di aplikasi ta'aruf online. Biasanya yang disediakan oleh, ini mohon maaf ya, disediakan oleh teman-teman dari Firqah Salafi. Ya, karena mereka memang dalam proses penjaringannya tidak terlalu ketat gitu ya. Kan tidak melalui jalur merobi gitu ya. Ketemu ulama juga nggak seminggu sekali. Kalau kita kan ketemu seminggu sekali, sampai dia datangin rumahnya, beramanah bareng dan lain sebagainya ya, sampai tahu gitu kan. Maka verifikasinya nggak terlalu lama. Gitu ya, maka berproses saja sama yang sudah kenal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dalam prosesnya lakukanlah nazor. Nazor itu termasuk diantaranya menyelidiki circle pertemanan istri kita atau suami kita. Ya, dulu istri saya nanya sama teman-teman yang kuliah bareng sama saya di UNJ, Bang Amar bener nggak tuh dia jadi imam masjid UNJ? Ternyata benar. Bang Amar bener nggak dia begini begitu? Benar. Ini temennya ini. Saya juga begitu. Saya nanya sama teman-teman istri saya, calon istri saya bener nggak sih dia begini. Bener nggak sih dia orang Indramayu? Bener nggak sih dia begini? Bener nggak sih dia begini begitu dan seterusnya? Oh ternyata terkonfirmasi benar. Fix kita menikah. Gitu kira-kira. Iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Bang, maaf mau tanya, saya pernah dengar salah satu penyebab belum menikah karena ada gangguan jin. Contoh, ada jin yang suka, fakta atau mitos itu Bang? Karena kalau fakta, apa ciri-ciri kalau di diri kita ada gangguan jin tersebut gitu Bang? Ya Ustaz, silakan Ustaz. Iya, ini nanti jin juga ngomong gitu. Ente kenapa nggak nikah? Ada gangguan manusia gitu. Ya kan artinya gini loh, maksudnya aduh,
Saya juga agak prihatin, ini kok sekarang banyak banget orang nggak bisa nikah-nikah tuh nyalain jin gitu loh. Kadang-kadang kan ini masalah dianya aja yang memang belum bisa mencari nafkah dengan benar gitu loh. Atau udah bisa mencari uang nih, tapi proses mengeluarkan uangnya masih belum beres gitu. Atau misalnya gini, dia memang belum belajar ilmu agama sehingga dilihat sama orang tuanya tuh nggak pantas-pantas gitu loh. Atau misalnya jangan nyalain gangguan jin deh. Oke, dia di luar pemimpin gerakan dakwah, binaannya udah banyak, dia bikin lembaga filantropi apa. Begitu pulang ke rumah orang tuanya, baju dicuciin, dilempar-lempar, ya kan? Makan gak nyuci sendiri, misalnya masak masih ibunya yang masakin. Ibunya minta tolong, mendengus dia, seperti suara keledai gitu kan, sautul hamir gitu kan dalam surat Luqman gitu kan. Ya sekarang jangan nyalain gangguan jin, itu mah diri kita sendiri yang tidak mau berubah. Meskipun tidak dipungkiri ada memang orang tidak bisa menikah gara-gara gangguan jin. Yang paling nyata tadi was-was. Aduh saya takut deh nikah, takutnya nanti begini, begitu. Atau ada penyakit-penyakit yang tidak wajar, ya misalnya penyakit kulit yang terlalu berat gitu ya, itu disembuhkan aja dulu dan seterusnya. Atau misalnya ciri-ciri gangguan jin tuh gitu, dia kebanyakan halu, terus jadi malas ibadah gitu ya. Terus selain kebanyakan halu, malas ibadah itu dia jadi punya pandangan yang aneh sekali kepada dakwah. Ya pandangan yang minor gitu loh. Auratnya mulai tidak dijaga lagi misalnya gitu ya, atau mendengar kajian-kajian tuh jadi males dan seterusnya. Ini makanya jangan apa-apa gangguan jin dulu, ntar dulu diperbaiki dulu pola itunya, tapi tanpa menghilangkan kewaspadaan bahwa gangguan jin itu benar-benar ada. Yang perempuan itu kalau kata beberapa orang, ciri-ciri gangguan jin yang jelas itu siklus menstruasi yang kadang-kadang tiba-tiba jadi berubah tuh, perubahannya tidak normal. Misalnya kalau bagi laki-laki misalnya dia jadi pemarah, jadi pemurung tanpa sebab yang jelas, jadi malas sholat, jadi malas ibadah, nggak mau lagi baca Quran dan lain-lain. Ciri-ciri diantaranya itu. Tuh saya kembalikan kepada moderator. Oh, oke. Ada ada. Baik, sudah 2153 ya. Oke. Yang di chat aja dulu nama. Oke, Ustaz, menyambung yang tadi, bagaimana cara mengetahui jika calon suami yang kita sedang ta'aruf tersebut mengidap penyakit LGBT, Ustaz? Dengan dalam kasus ini, ikhwan yang ngajakin ta'aruf bukan orang yang kita kenal dengan baik gitu. Silakan, Ustaz. Oke, pertama tadi ya, kalau kita memang punya ketakutan tersendiri soal LGBT, saya menyarankan untuk ta'aruf dengan orang yang dikenal. Dalam artian dikenal baik, murabinya siapa kita tahu, lingkungan dakwahnya kayak apa kita tahu, teman-temannya bisa kita tanya nih untuk memberikan kesaksian. Enggak kok dia nggak LGBT, malah dia pernah pacaran, nah misalnya gitu. Ya, dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau misalnya udah ini nih, lagi proses nih, kayaknya ini orang bobotnya bagus nih, tapi saya mau menyelidiki LGBT itu gimana. Oke, pertama-tama ini boleh dicatat ya, di buku saya juga ada sih. Tanya, bagaimana menurut abang mengenai orientasi seksual seseorang dan apa dampaknya kepada pernikahan? Kasih aja langsung contoh kasus. Contohnya ada seorang suami yang sebenarnya dia memendam rasa suka kepada sejenis, tapi dia menikah dengan lawan jenisnya. Menurut abang apa dampaknya kepada pernikahan? Kita perhatikan jawabannya. Ya, kalau jawabannya bingung, nggak tahu, ini mungkin saja dia normal. Tapi kalau jawabannya berkelit, enggak kok, insya Allah itu mah nggak akan ada apa-apa, bla 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 bla. Loh, kita kan nggak lagi menyerang ente, kok ente begitu jawabannya? Nah gitu deh, pokoknya deh, gitu ya. Jawaban ala-ala ini lah, ya, jawaban ala-ala gitu dah. Nah, terus yang kedua, misalnya ditanya lagi, Bang, menurut abang apa batasan bersahabat antara laki-laki dengan sesama laki-laki dan perempuan dengan sesama perempuan? Ditanya, ya. Terus yang kedua, siapa sahabat abang yang paling dekat? Ya, nah itu. Terus yang ketiga, ada nggak sahabat abang sesama laki-laki nih yang mungkin akan merasa kehilangan ketika nanti abang menikah? Pertanyaan seperti itu. Gitu. Terus yang ketiga, yang keempat, misalnya tanya lagi misalnya, Bang, menurut abang, bagaimana cara mencegah perilaku homoseksual dalam rumah tangga? Tanyakan seperti itu. Beneran, ya nanti dinilai jawabannya, ya tentu teman-teman harus ini ya, harus konsultasi juga sama ulama nanti gitu ya, ketika lagi proses, catat jawabannya, konsultasi nanti sama murabinya, gitu kan, ustazah atau ustadz kok ini jawaban calon saya ini begini ya ketika saya tanya soal LGBT gitu loh. Itu. Yang kedua, kalau tadi kita tanya ke calonnya, yang kedua kita klarifikasi ke teman-temannya.
Tapi yang teman-temannya yang tentu bisa jaga rahasia gitu ya. Misalnya, Bang, ini Ana lagi proses sama seseorang. Abang kalau bisa jaga rahasia, Ana ingin tahu gitu ya. Ana ingin mentabayunkan kepada kawan-kawannya. Ini termasuk tabayun yang boleh, ini termasuk gibah yang boleh. Karena gibah itu dibolehkan pada 3 hal. Pertama, pada saat kita menyeleksi perawi hadis. Yang kedua, pada saat kita menyeleksi pemimpin. Ya, makanya teman-teman tahu nggak, negatif campaign itu legal secara hukum. Nah, yang ilegal adalah black campaign. Ini teman-teman, karena teman-teman ada sebagian di sini yang merupakan kader PKS, yang sebagian bukan kader ya, karena tidak punya KTA saja sebenarnya. Jadi, ngakunya enggak tuh di situs KPU nggak ada, tapi ada di struktur, gimana sih? Nah, tapi udahlah. Jadi teman-teman sekalian gitu ya, pertanyaan harus seperti itu ya, harus sedetail itu gitu loh. Klarifikasi ke teman-temannya gitu yang sesama punya amanah dakwah gitu ya. Ini orang gimana gitu loh, kesehariannya, apakah dia dulunya gimana gitu ya. Nanya aib calon pasangan itu termasuk di antara gibah yang diperbolehkan secara syariat. Ya, itu 3 kondisi yang dibolehkan untuk menggibah. Gitu ya. Dia punya nggak riwayat-riwayat agak aneh-aneh, agak nyeleneh, misalnya soal pornografi, soal homoseksual dan lain-lain sebagainya. Karena sekarang ini udah mulai ngeri. Gitu ya, kira-kira jawabannya. Oke, baik. Berhubung sudah 21.58, ini pertanyaan terakhir. Ada fenomena saat terkait cukup banyaknya orang yang cukup banyak pasangan yang memutuskan menikah muda. Misalnya sehabis tamat sekolah langsung menikah dengan alasan menghindari zina. Tapi berakhir dengan perceraian, Ustaz. Bagaimana menurut Ustaz terkait fenomena tersebut, Ustaz? Fenomenanya gimana nih? Agak ini. Maksudnya fenomenanya gimana? Saya belum menangkap. Kan Ustaz, banyak juga anak-anak yang yang memutuskan untuk nikah muda setelah tamat sekolah, maksudnya entah itu tamat SMA atau intinya usianya masih muda gitu, Ustaz. Dia ingin buru-buru nikah gitu, Ustaz. Mungkin dari segi persiapannya mungkin pokoknya dia takut terjerumus dengan zina gitu, Ustaz. Pokoknya segera aja lah nikah gitu, Ustaz. Tapi ujung-ujungnya sebulan 2 bulan cerai gitu, Ustaz. Nah, jadi gini, boleh minta tanggapannya terkait itu, Pak? Pertama, nikah muda itu bukan sebuah fenomena gitu loh. Nikah muda itu hal yang biasa. Yang tidak biasa, nikah sebelum siap. Itu baru fenomena tuh. Gitu. Harus saya luruskan dulu gitu ya. Nikah muda nggak masalah. Istri saya nikah dengan saya umur 20, saya umur 23. Gitu kan. Terus ya makanya teman-teman ya kalau bisa nikah. Negara kita ini kan agak berantakan gara-gara dikendalikan oleh 2 pemimpin partai yang lajang. Gitu kan. Nah, ya teman-teman sekalian, jadi kalau bisa ya teman-teman sekalian, jangan mendiskreditkan nikah muda. Yang penting sesuai dengan undang-undang ya. Laki-laki bolehnya kapan, perempuan bolehnya kapan. Tapi ya selalu tegaskan bahwa jangan menikah sebelum siap. Itu yang benar. Persiapannya pada soal apa? Saya pelajari pasangan-pasangan yang nikah muda kemudian cerai. Saya baca tuh hasil-hasil di pengadilannya, ternyata kebanyakan masalah tabiat dan perangai. Namanya orang-orang muda, apa sih yang membedakan dengan orang-orang yang sedikit lebih tua? Ternyata temperamennya, gitu loh. Ada orang-orang muda yang tidak bisa menahan amarah, tidak bisa menahan mukul. Makanya tanya nih sebelum menikah. Ya, kalau nikah kan kita lagi proses nih sama orang yang muda. Misalnya teman-teman usianya berapa di sini kebanyakan? Ya mungkin 20 gitu-gitu ya. Tanya, antum kalau marah caranya gimana? Mukul nggak? Banting barang nggak? Jangan sembarangan. Di rumah nanti ketika ada laki-laki banting barang ketika marah, meskipun tidak mukul istrinya, tidak betang istrinya, itu akan meninggalkan trauma loh di hati istrinya. Itu yang pertama. Ya, terus yang kedua, misalnya ada istri yang kalau marah tuh tantrum. Pokoknya aku kalau marah nanti kamu dengerin aja ya. Ini juga tidak syar'i. Ya, sebaik-baiknya marah itu adalah orang yang diam. Itu sebaik-baiknya marah. Setelah kemarahan yang berlalu, baru dia bicara. Ya, tidak semua kemarahan atau tidak semua cara marah itu yang terbaik adalah speak up. Ya, kadang-kadang ya teman-teman sekalian, cara marah terbaik itu diam. Maka ketika Rasulullah SAW punya masalah dengan istrinya, wajar dong, istrinya manusia kan, manusia biasa gitu loh, yang tidak maksum. Ya, sahabat Nabi tidak maksum, tapi secara umum radhiyallahu anhum. Maka Rasulullah itu ketika istrinya punya salah diam. Tapi ada kadang-kadang ketika udah agak keterlaluan. Contohnya Aisyah itu ngomong ke Sofiyah, ya Rasulullah, Sofiyah itu pendek.
Aisyah tuh ngomongnya begini, Sofia pendek. Gitu. Rasulullah marah. Wahai Aisyah, kamu itu udah ngomong sesuatu yang kalau kamu ngomong itu ke lautan, maka lautan itu pasti akan keruh. Digituin sama Rasulullah, tegas. Gitu ya. Tapi ada kalanya Rasulullah cuma senyum-senyum ya. Contohnya apa? Ya ketika Aisyah bikin marah Rasulullah, yang kemarahannya penyebabnya itu tidak berkaitan dengan orang lain dan lain-lain sebagainya. Maka coba kita tanyakan, cara dia marah itu bagaimana? Dia sudah siap belum menanggung nafkah? Karena anak muda gitu ya. Saya pernah dihujat habis-habisan itu di Instagram gara-gara ngomong, kalau belum punya uang, belum siap nafkahi, jangan nikah. Ya, itu pada protes tuh yang belum pernah nikah tuh. Yang udah nikah, itu berketawa-tawa aja. Karena apa? Dasar ente, belum nikah aja halu gitu kan. Karena apa? Yang udah nikah pasti sadar, yang namanya kebutuhan mencari nafkah itu penting. Apalagi nih teman-teman sekalian yang udah jadi istri. Sadar kalau ternyata nafkah dari suami itu vital dan penting. Suami itu memang tulang punggung keluarga. Gitu loh. Meskipun ya boleh-boleh aja yang perempuan itu kerja dan lain sebagainya agar ya punya sampingan, bisa sedekah dan lain sebagainya. Itu ya kira-kira untuk menghindari fenomena itu. Dan menikahlah pada saat siap, jangan terpaku pada umur. Aku tahun sekian mau nikah, jangan. Tapi kira-kira aku kalau marah itu sudah bisa mengendalikan kemarahan belum ya? Kira-kira omonganku ini kalau di depan laki-laki itu sudah tidak menyinggung dia atau bagaimana ya? Itu kira-kira yang benar. Oh, oke, baik Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Tibalah kita di ujung acara kita. Baik, teman-teman, bagi yang rasanya kalau misalkan acara kita pada kali ini terlalu singkat, jawaban detailnya itu ada di buku ini teman-teman, percaya deh. Karena dari banyak pertanyaan-pertanyaan tadi sebenarnya sudah terjawab tuntas di dalam buku ini gitu. Bukan ini promosi ya, tapi memang benar itu adanya gitu. Baik, boleh Ustaz ada pesan atau closing Ustaz untuk peserta teman-teman kita pada kali ini? Oke, sebagai closing nih teman-teman sekalian, ya saya berulang kali di buku saya menekankan pentingnya mencari guru. Buat teman-teman tarbiyah, ini berarti pentingnya mencari murabbi. Ya, jangan sampai kita menikah dalam kondisi kita tidak punya forum pekanan apapun itu deh ya. Kalau di sini ada teman-teman yang mungkin dari Nahdlatul Ulama punya nggak nih kajian majelis taklim sama kiainya? Yang dari Muhammadiyah punya nggak nih kajian majelis taklim? Yang dari mana-mana, yang penting teman-teman punya guru, punya kiai, punya ustadz, punya buya, punya ajo yang bisa ditanya-tanya. Seminggu sekali kumpul ketemu, kita kenal sama dia, guru kita juga kenal sama kita. Karena kalau nggak begitu, keluarga kita tuh akan menjadi keluarga yang autopilot. Kita nggak tahu tuh kadar nafkah itu udah benar apa belum sih? Cara kita marah tuh udah syariah atau belum sih? Cara kita menanggapi kurangnya nafkah suami itu udah benar atau belum sih? Gitu loh. Nah yang kedua teman-teman sekalian, mari sama-sama saling doakan, saling belajar. Kalau teman-teman sekarang belum menikah, maka manfaatkan waktu kosong ini untuk satu, menghafal Quran. Yang kedua, kalaupun belum bisa, belajar tahsin dulu. Program sekarang sudah banyak, apalagi di Padang, rumah Quran tuh banyak. Ya. Atau yang ketiga, belajar ilmu syariah, cari kajian-kajian fikih dan lain-lain sebagainya. Di Padang juga banyak. Ya. Atau yang keempat misalnya, selain cari kajian fikih, kalau saya anak pondok sudah selesai dengan itu semua, oke. Jadi tambahan skill dong. Ya, manfaatkan waktu kita sebaik-baik mungkin. Misalnya teman-teman ikut kelas parenting, teman-teman ikut kelas cara memasak sesuai dengan kadar gizi yang baik, teman-teman ikut kelas entrepreneur, apapun itu yang penting bisa menambah skill kita. Buat yang laki-laki yang sekarang ini belum nikah, teman-teman ya belajar manajemen keuangan rumah tangga. Banyak kursusnya. Kadang-kadang BPK KPKS juga menyediakan loh. Kadang-kadang. Nah, lebih sering PKS ngomongin keuangan negara. Gitu ya. Nah, teman-teman itu yang paling penting gitu ya. Dan yang terakhir, mari sama-sama saling doakan karena betapa banyak orang yang selamat karena doa orang lain, karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa sahabatnya kepada dirinya. Kira-kira itu ya teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nanti saya bisa mampir ke Padang deh. Saya punya saudara tuh di Padang, adik ipar saya itu orang Padang asli. Ya, dan ada pondok yang pengen saya kunjungi, yaitu Pondok Ar-Risalah. Itu kayaknya menarik tuh, untuk kita belajar berbagai konsep dari sana. Ya kira-kira itu, semangat nih ya buat teman-teman dari PKS Kota Padang. Mudah-mudahan bisa menjadi teladan bagi umat, teladan politik, teladan keluarga dan lain-lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kabar-kabari Ustaz kalau misalkan mau ke Padang. Kita dengan senang hati menyambut Ustaz di Padang, Pak. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Alhamdulillah kita sudah selesai pada acara kita. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa keputusan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin sebelum kita tutup dengan lafaz salam, boleh kita foto bersama dulu Ustaz. Via Zoom maksudnya Ustaz. Bersama dulu Ustaz. Boleh Bang Sultoni di belakang layar.
kita foto dulu sebentar. Bagi teman-teman yang silakan di open kamera, kita foto bareng bersama penulis buku. Oke, kita hitung mundur ya. Oke, ulang lagi ya. Ya, 1, 2, 3. Oke, lagi ada slide di selanjutnya. Ya, 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. Ya, 1, 2, 3. Oke. Baik. Alhamdulillah, sudah selesai. Fastabiqul khairat. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah Terima kasih Ustaz Ahmad. ya. Khair bang materinya. Syukron. Assalamualaikum. Izinillah. Waalaikumsalam. Terima kasih PKS. Siap-siap ya untuk acara besok. Acara besok. Apa itu? Wah, keren. Astagfirullah. Semua yang bilang keren. Ya Oke. Allah. Closing room lagi ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.